There is a wide stretch of Norwegian forest in the Scandinavian peninsula, as well as the stunning fjord scenery. In Northern Europe, only the original flavor from nature could be worthy of calling supreme delicacy. The Nordic people, living at one corner of the world, where gave birth to fascinating fairy tale, possess the highest happiness index throughout the world. In here, half is live and half is art. Their innovation conception has its own take on the genre and sweeps around the globe. Every single detail is filled with unique perspectives and exploring passion, which creates a whole new extreme different from Oriental wisdom. 1990年，我去了挪威留学，在那里的生活经验让我有了最初的创业想法，就是把北欧人对饮食和自然的敬意与东方的生活智慧结合在一起。所以，我们比瑞吉产品不仅为宠物提供了北欧标准的美食体验，也是为了体现中式的日常保健和调理理念。我们拥有北欧标准的天然粮瓮工厂，工厂的整条流水线引进了先进的自动化控制系统，避免人为因素的影响。在精准控制和产品安全卫生上，我们符合欧盟 CE 和美国 FDA 规定，同时也通过了 BRC 食品安全全球标准认证。这些都是为了确保每一批次产品的质量稳定。我们是中国宠物食品国家卫生标准及天然粮标准的起草单位，每一年配方经过1456次犬猫思维实验，一共有18014只犬猫参加测试，确保产品的适口性及营养。我们的食谱在最大程度上尊重自然，而我们的专业团队也精心研制出了几百款的专业配方，为了满足不同猫狗的需求。我们希望将宠物食品行业推向一个更健康的、聪明的发展方向。我们做的不仅仅是宠物食品的销售，更想将我们的企业责任、道德宣传给所有消费者。为了给全世界的宠物主提供一款值得信赖的，并且砥砺人心的宠物食品。In other words, we believe that healthy nutrition, both for human and pets, is the cornerstone of the longer and joyful life. And our mission as producers is to bring transparency into the market and, of course, provide final consumers with the brand they can trust and rely on. 比瑞吉从上一次换新至今经历了5年时间，产品体系不断壮大，关于包装系统性和终端识别性的问题也越来越多。此次升级，我们联合国外品牌战略团队，系统化整个产品与视觉体系，去除了包装上繁杂的内容和元素，为了让消费者在售卖终端可以更便捷、更精准地找到他们需要的产品。In August 2016, Nature Bridge will upgrade its package for all series. The whole brand new visual experience shows how pure Nordic design is simple but not easy. As you can see, it is the high simplicity and unity of visual concept in order to let consumers recognize and locate their target products quick and easy. Providing better user experience is Bridge's goal to surpass ourselves and beyond the limits. 2016 Nature Bridge makes complex things simple, only for natural pet food with attitude. 其实呢，有很多事情比每天忙忙碌碌都更重要。比如说陪猫玩一下，有时候可以放松一下工作时候紧绷的神经，有时候它也会教我们什么时候该停下来，看看这个美丽的世界。猫其实是个很高冷的动物，大家都知道的。如果说它不愿意吃饭，你是勉强不了它的。其实比瑞吉就非常的好，我基本上没有担心过它不吃饭。毕竟10几年的品牌，我也去过比瑞吉的工厂参观过，里面是设备非常的高端，而且卫生条件都非常的好，我自己就吃过，那我有什么是不放心的？狗狗呢，其实是一个非常有灵性的动物。如果我有一点什么情绪、生气什么的，它就会一直乖乖的陪着我。
它其实要的也特别简单，只要一直能陪它玩就好了。吃的话就一直在吃比瑞吉，就好像狗狗已经是我生命中的一部分，比瑞吉也成为我生活中的一部分。Bridges products are just like their brand, building the bridges between North Europe and China. We select pure, nutrient, and delicious ingredients from nature, combined with Oriental conditioning theory, to develop hundreds of natural recipes, meanwhile showing the greatest respect to nature. To become the sole high-end pet care brand of combining Oriental wisdom with Nordic perfectionism. Every bridge person is an inspiration pioneer who does not accept the status quo. We refuse to duplicate, but to create. We hold unique perspectives and change the old rules. We keep searching for new connections, new recipes, and new ideas to develop better recipes for every pet living a longer and joyful life with you. Apa kabar veterinarian? Tetap semangat bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Halo Vet, hemat waktu dan juga biaya. Di mana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner. Apa kabar veterinarian? Tetap semangat bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Halo Vet, hemat waktu dan juga biaya. Di mana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner.
Profesi mulia mengabdikan pada nusa bangsa dan negara, menjunjung tinggi asas negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pedomannya. Menolong hewan tugas utamanya, mencegah malapetaka pada satwa, mencukupi kebutuhan gizi protein hewani, menepati dokter hewan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dasar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu kolega dokter hewan dari seluruh Indonesia di portal edukasi HaloVet, pionir edukasi online kedokteran hewan dan peternakan di Indonesia. Hari ini kita kembali belajar mendalam kekayaan ilmu kedokteran hewan dan peternakan. Kita akan terus mengupdate dan mengupgrade ilmu, sehingga persebaran ilmu ini akan terus bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Sebelum acara ini dilanjutkan, kami minta izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis. Yang pertama, terkait dengan HaloVet Bot, Bapak Ibu bisa ketikkan di ketik menu, kirim ke WA 0814 kali 00108. Nanti HaloVet Bot akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, HaloVet.id menerima kerjasama bagi perusahaan untuk menyelenggarakan edukasi online kepada customer-nya. Kami akan berikan harga promo new normal untuk bulan Juli 2020. Untuk PDAI Cabang dan ONT, kami persilahkan bisa menggunakan sistem HaloVet untuk melakukan CBD online dengan sistem sesuai dengan edaran dari PB PDAI, atau silakan hubungi ke nomor 0878 7339 4765. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan bisa order sertifikat dengan link yang telah kami broadcast. Ini khusus untuk yang registrasi. Jadi Bapak Ibu yang belum registrasi, mohon maaf untuk sertifikatnya kami tidak sediakan. Hanya Bapak Ibu yang registrasi saja yang kita berikan sertifikat. Untuk acara webinar bulan Juli, kami akan menyelenggarakan parasitologi CPD series. Ini nanti akan mempunyai total poin 4 poin SKPB, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Juli. Silakan Bapak Ibu segera order dan registrasi untuk acara parasitologi CPD series ini. Ini acara kami rangkaian untuk reproduksi sapi. Ini kita akan selenggarakan selama 1 tahun. Kepoin terus website kita, nanti kita akan berikan informasi lebih lanjut terkait dengan program OK Series ini. Oke, untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa seperti biasa bisa layangkan melalui live chat YouTube atau melalui browser s.id/chat-halovet huruf C dan H-nya besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis. Ini kami sudah lihat
peserta banyak banget yang sudah hadir. Dr. Widi dari BSD, Dr. Yesi dari Jogja, terus dari Bintaro ada, dari Bandung, dari Cilegon, dari Bogor, dan lain sebagainya. Malam ini adalah webinar spesial yang diselenggarakan oleh CP Petindo. Oleh karena itu, malam ini akan dipimpin langsung oleh pihak dari CP Petindo, Bapak Ahmad Farul Rifai. Halo Pak, selamat malam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar Pak? Kabar Alhamdulillah, saya baik terus dok. Oh siap, mantap. Kayaknya semangat terus nih kayaknya ini. Ya. Kalau kita di Sepi Patindo nggak ada malam dok, ada pagi terus, makanya semangat. Oh berarti ya. Berarti gini, selamat pagi gitu ya. Iya, saya bukan yang malam dok. Siap. Oke dok. Oke Pak, silakan Pak untuk dipimpin untuk jalannya webinar kali ini. Silakan. Ya, terima kasih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang malam hari ini masih diberi kesempatan dan sekaligus memberi kesempatan kepada kami dari Sepi Petindo untuk berbagi sedikit pengetahuan kami khususnya terkait dengan traditional veterinary TCVM, Traditional Chinese Veterinary Medicine. Sebelum saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ahmad Farul Rifai. Cuman mungkin teman-teman saya biasanya kalau di kantor panggil saya dengan nama Alul. Kebetulan saya di Sepi Petindo, atau mungkin Bapak Ibu sekalian kenal dengan nama entitas perusahaan kami CP Prima Group, gitu ya. Saya sebagai Head of Marketing, yang mana pada malam hari ini saya akan mungkin sedikit memandu Bapak Ibu sekalian terkait webinar akan kita jalankan malam hari ini. Mungkin saya di kesempatan hari ini selain dari sampaikan selamat datang juga kepada Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah memperkenankan waktunya, kemudian sudah pendaftaran juga. Besar harapan kami apa yang kita sampaikan nanti atau mungkin disampaikan oleh narasumber kami bisa menjadi insight-insight baru khususnya dalam membangun pengetahuan serta juga membangun industri kita khususnya di industri hewan kesayangan. Karena Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Sepi Petindo salah satu perusahaan yang bisa dibilang cukup berkomitmen lah selama beberapa tahun ini. Kita sudah ada mungkin menjadi pionir. Halo Pak, sepertinya nge-lag. Kita panggilkan moderator yang kedua. Halo Bu, sepertinya Pak Farul nge-lag itu. Silakan Bu. Ya, oke. Udah balik. Udah balik. Oke. Ini saya pada malam hari ini ya pagi hari ini kalau saya bilang. Pagi hari ini saya didampingi oleh sahabat saya ini, adik saya Ibu Herlina. Kebetulan beliau adalah country manager kami dari Beach Pet Care yang berkantor pusat di Shanghai. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing mengenai pengetahuan kita di TCVM gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai ada baiknya dulu kita mulai dulu acara hari ini dengan pembacaan bismillah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim supaya apa yang kita nanti terima bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua dan kita selesai juga bisa mengaplikasikan pengetahuan baru kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya hanya sampaikan bridging saja mengenai susunan acara kita pada malam hari ini ya mungkin ya. Nanti akan ada perkenalan juga mungkin mewakili dari tim kami di Sepi Petindo selain yang sudah disampaikan oleh saya tadi. Juga nanti menu utama kita malam hari ini adalah sebuah kajian atau sharing pengetahuan dari sahabat kami yang ini jauh-jauh nih ya, jauh-jauh kita kontak ya. Beliau saya manggilnya Profesor Ma. Beliau saat ini base-nya lagi ada di US di Amerika gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke beliau, izinkan terlebih dahulu saya perkenalkan sahabat saya dulu, namanya Bapak Florentius Kristanto. Beliau adalah Special Channel Manager kami di Sepi Petindo atau di PT Sumber Hidup Satwa. Ya, salam kenal Pak Alul.
Oh, kita udah kenal, Pak. Ya, salam kenal semua buat dokter-dokter. Terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti suatu kajian tadi yang disampaikan dari Pak Alul mengenai TCVM khususnya. Sesuatu hal yang baru, menurut saya sesuatu yang sangat bagus sekali untuk dipelajarin juga. Bahwa sebetulnya Sepipetindo sendiri adalah satu mungkin Bapak Ibu dokter sekalian sudah cukup mengenal ya dari produk-produk kita, dari mungkin beberapa produk seperti Mio, kemudian produk-produk terdiri dari beberapa produk dog, cat, kemudian untuk ikan, kemudian kelinci dan sebagainya. Khususnya Sepipetindo ini satu unit bisnis dari CP Group ya, jadi memang khusus di bidang pet food. Khususnya saya ulang lagi, khususnya adalah di tim ini adalah kerjasama salah satu dengan Bridge Pet Care. Nah, Bridge Pet Care ini adalah yang Ibu Herlina bawain di Indonesia ini sudah 3 tahun, sudah hampir 4 tahun berjualan mengenai produk-produk dari China. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengenal, itu mungkin Kitchen Flavor, Nature Bridge, kemudian Figure and Seeds. Ini adalah salah satunya produk unggulan kami. Oleh karena itu, semoga dengan acara ini sangat bermanfaat, terutama untuk klinik veteriner, dan sangat bagus sekali kajian dari Prof. Ma ini untuk kita pelajarin bersama. Terima kasih, Pak Alul. Oke, terima kasih Pak Flo. Tadi sedikit saya kasih wrapping sedikit, Pak Florentius tadi sampaikan atau Pak Flo sampaikan bahwa Sepipetindo kita ini sebagai salah satu perusahaan di Indonesia, entitas kita di Indonesia yang mungkin dikenal sebagai CP Group gitu ya, bagian dari CP Group. Kita sudah dari tahun sekitar 70-an mendistribusikan produk makanan binatang kesayangan, dari mulai ikan hias, kemudian makanan burung berkicau, makanan kucing, makanan anjing, dan makanan kelinci juga produk-produk turunannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan 4 tahun terakhir kami dipercaya oleh Bridge Pet Care sebagai sole distributor di Indonesia untuk mendistribusikan 3 brand utama dari Bridge, yaitu Figure and Seeds, Nature Bridge, dan Kitchen Flavor. Walaupun di luar itu kami juga punya produk-produk kami sendiri, yaitu seperti yang mungkin kalau lagi booming sekarang namanya Bold, kemudian ada Mio juga, ada Classic Cat, Classic Dog, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Flo sekali lagi. Berikutnya mungkin untuk bersingkat waktu, saya seperti yang saya sampaikan di awal juga didampingi oleh sahabat saya ini, adik saya yang malam ini mudah-mudahan sih belum ngantuk nih, namanya Ibu Herlina Luo. Ini warga lokal Bapak Ibu sekalian, warga negara Indonesia, tapi ini kalau istilahnya bloodline-nya Taiwan ini. Namanya ada Luo juga tuh bahkan. Oke, Bu Herlina nanti akan sedikit menyampaikan mengenai perkenalan mengenai Bridge Pet Care. Walaupun tadi mungkin di awal kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat ada video pengantar lah yang disampaikan oleh Bridge Pet Care. Oke, Bu Herlina, dipersilahkan. Terima kasih Pak Alul dan Pak Flo untuk perkenalannya. Terima kasih juga untuk Halo Pet. Saya mau menyapa dulu nih semua dokter-dokter hewan yang sudah ada di baik nonton dari YouTube maupun lewat dari aplikasi ataupun dari Halo Vet langsung. Selamat malam ya dokter-dokter. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu mengenai Bridge Pet Care. Bridge Pet Care itu sendiri sebentar saya putarkan dulu ya slide-nya. Oke. Bridge Pet Care ini sendiri sudah berdiri 20 tahun, Bapak Ibu dokter. Jadi kantor pusat kita itu ada di Shanghai. Kita ada produksinya, pabrik kita sebenarnya ada 3. Jadi ada 2 yang ada di China, 1 lagi yang ada di Belanda dengan produksi Figure and Seeds. Nah, ini kita sering bekerja sama dengan dokter-dokter hewan di Indonesia juga. Mungkin di sini banyak muka dokter-dokter hewan juga yang familiar ya. Bapak Ibu dokter mungkin kenal dokter Adi dari Laras Satwa, terus ada kenal juga banyak dokter Lili, dokter Gustaf, dan ini banyak waktu itu kita mengundang banyak dokter-dokter hewan untuk berkunjung dan melihat pabrik kita, dan semuanya cukup amazed ya dengan fasilitas yang kita miliki
dengan standar ISO, standar yang begitu tinggi yang kita terapkan. Kita sudah ada ISO 22000, kita sudah ada ACCP, dan kita memang merupakan produksi pet food pertama di China yang menggunakan standar pet food natural, dan yang lain menggunakan standar kita menjadi kenalan juga. Sebenarnya kita ada 3 brand nih Bapak Ibu, ada Figure and Sage, ada Nature Bridge, dan ada Kitchen Flavor. Untuk seminar kali ini kita akan lebih sharing lebih banyak mengenai Nature Bridge. Yang Bapak Ibu mungkin sering lihat di pasaran sekarang adalah Kitchen Flavor, di kualitasnya premium. Untuk Nature Bridge itu super premium. Untuk Figure and Sage itu ada di ultra premium. Oke, di segi dunia kedokteran hewan, kita tahu bahwa sekarang tidak lagi memilih antara Western, apa Eastern, yang mana lah yang lebih baik. Tapi sekarang yang berjalan itu adalah integratif. Jadi East melengkapi West, West melengkapi East. Dalam hal ini, kita akan berbicara mengenai food therapy, yang memang Nature Bridge berusaha hadir sebagai solusi pelengkap di klinik Bapak Ibu sebagai treatment. Ini sedikit perkenalan juga, saya juga cukup yakin bahwa banyak dokter-dokter hewan yang sudah pernah melihat, bahkan mungkin mencoba untuk produk kita. Kita ada dog foodnya, ada 6 varian. Ada yang rehabilitation immune, urinary, skin, heart, renal, gastrointestinal. Untuk cat food kita ada yang urinary dan ada yang kidney. Total sebenarnya ada 8 varian. Nah, lewat kesempatan ini kita juga mau memperkenalkan ada satu produk wet food baru nih yang baru launching di pasaran. Nah, ini produk dry food kita. Nah, sekarang saya mau kasih lihat secara produk kita. Bentuknya seperti bentuknya tetra pack, bentuknya seperti kotak susu ya Bapak Ibu dokter. Nah, ini inovasi terbaru. Kenapa kita menggunakan tetra pack? Nanti saya akan menjelaskan lebih detail di belakang. Keunggulan-keunggulan dari produk kita sebenarnya di sini sudah cukup jelas. Di sini ada tulisan nopok ya Bapak Ibu. Nopok, jadi untuk yang punya kucing di rumah itu tidak perlu khawatir karena menjadi suatu concern ya di dunia industri pet food sekarang mengenai nopok ini, terutama untuk kucing. Nama produknya juga menurut kami kita ada positioning yang berbeda. Namanya adalah fast recovery dan immune. Yang saya mungkin highlight di sini adalah immune-nya. Kenapa Nature Bridge bisa menjadi solusi produk? Produk ini digunakan untuk proses recovery. Jadi supaya lebih cepat proses penyembuhannya, baik bisa digunakan dari sejak kitten maupun puppy, setelah melahirkan maupun sedang menyusui, dan terutama untuk anjing kucing yang sedang mengalami kondisi malnutrisi. Kita tahu proses recovery itu kondisi tubuhnya sedang lemah, dia setelah sakit, setelah melahirkan, setelah operasi, dan akhirnya menyebabkan dia harus dirawat inapkan. Research membuktikan bahwa sekitar 25% sampai 65% anjing kucing itu di rumah sakit menderita kekurangan gizi. Dan ada korelasi yang dekat dengan gizi yang diterima, gizi yang cukup dengan kecepatan penyembuhan dan terhadap proses keluarnya dari rumah sakit. Jadi ibaratnya dia semakin dapat gizi yang baik nih, dia akan semakin cepat sembuh dan dia semakin cepat untuk bisa dipulangkan. Nah, Nature Bridge Fast Recovery dan Imun untuk anjing dan kucing ada 2 hal nih. Fast Recovery pertama berarti proses penyembuhan yang cepat. Kenapa? Karena kita menggunakan protein yang mudah dicerna, kita kaya nutrisi, dan menggunakan herbal. Di sini herbal ini yang jarang ditemukan ya di pasaran, di produk-produk yang ada mungkin yang beredar juga. Jadi herbal ini bekerja secara sinergi dengan kandungan-kandungan nutrisi di dalam untuk membantu boost proses penyembuhan yang lebih cepat. Nah, yang kedua meningkatkan imunitas. Karena kita tahu imun yang baik itu sebenarnya satu-satunya modal untuk baik manusia ataupun anjing kucing untuk bisa tidak gampang sakit, untuk bisa dia hidup lebih baik, pencernaannya juga lebih baik. Nah, imunitas yang baik, kesehatannya pasti optimal. Herbal yang kita gunakan ada 2 nih Bapak Ibu dokter di sini, Ganoderma lucidum dan Astragalus. Tujuan kedua herbal ini berfungsi untuk meningkatkan qi dan sirkulasi darah. Nah, yang bagian yang lebih detail ini akan lebih di-sharingkan oleh Profesor Ma setelah saya. Saya juga mau sharingkan nanti mungkin setelah
saya go through slide ini, saya akan praktekkan langsung bagaimana proses membukanya. Karena menurut saya ini juga sangat unik, baik untuk penyimpanan maupun nanti proses pembukaan, penggunaan nanti waktu di klinik. Jadi cukup tinggal diangkat bagian atasnya, lalu disobek, dan bisa langsung dituang. Kemudian kemasan ini bisa dengan mudah direkatkan kembali. Keunggulan istimewanya apa? Pertama, dia meningkatkan imunitas. Kedua, proses pemulihannya cepat, minimal 3-5 hari sudah terlihat kemajuan yang sangat signifikan. Yang ketiga, palatabilitasnya atau tingkat kesukaannya itu juga sangat tinggi. Keempat, dia tidak menggunakan pengawet, jadi 24 bulan itu tahan setelah produksi. Jadi proses produksi kita juga saya mungkin sharingkan, kondisinya adalah daging dan semua bahan-bahan dan herbal itu masuk dalam keadaan mentah ke dalam Tetra Pak dan kemudian dimasak bersamaan tanpa menggunakan pengawet, hanya menggunakan proses tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, tekanan 1 atp dan suhu 121 derajat. Teksturnya juga sangat lembut, bisa digunakan untuk nasal feeding. Pipe nomor 8 dan dicairkan 1:1. Komposisinya kita menggunakan ayam, bonito, beras, dan juga herbal di sini. Ada lemak bebek yang kita gunakan, herbalnya Ganoderma lucidum dan astragalus sebagai aktif ingredientnya. Oke, nah tanpa panjang lebar, saya mau memberikan apresiasi bersama dengan CPPet Indo, kita bersama-sama mau memberi apresiasi untuk Bapak Ibu dokter yang sudah meluangkan waktu untuk belajar, untuk sharing bersama-sama dengan kita. Siap-siap ya Bapak Ibu dokter, kita ada program spesial khusus untuk yang join webinar hari ini dan mengikuti sesi sampai full. Kita ada program spesial produk fat, termasuk produk yang dry yang tadi saya sebutkan, yang dalam bentuk 1 kilo, maupun yang produk wet yang baru kami launching. Regular diskon kami, seharusnya kalau pembelian reguler itu hanya 25%, dan khusus untuk yang join webinar berlaku dari saat kita share ini, sampai nanti Senin 6 Juli, jadi hanya berlaku untuk 3 hari ya Bapak Ibu dokter, sampai cut off-nya sampai malam, sampai jam 24.00. 3 juta net ex-food PPN ekstra diskon 5%, di atas 5 juta net ex-food PPN ekstra diskon 10%. Ini spesial banget, nggak akan ditemukan lagi di timing manapun, momen manapun. Jadi menurut saya cepat-cepat. Nanti setelah ini tolong di-capture slide ini, Bapak Ibu dokter yang join, sekali lagi tolong di-capture, dan nanti waktu kontak ke sales yang bersangkutan, tolong lampirkan capture screen ini. Produk kami harga eceran tertingginya ada di 40.000, 190 gram. Satu karton ini ada 4 tray ya. Traynya seperti ini Bapak Ibu dokter. Satu traynya itu 8 piece. Jadi satu karton berisi 32 piece Tetra Pak. Oke. Sekali lagi, hanya berlaku untuk yang join webinar kami. Yang ini juga bisa tolong difoto atau mungkin perlu di capture screen. Silakan monggo Bapak Ibu dokter. Ini ada area di Pulau Jawa, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2. Dan untuk yang luar Pulau Jawa tetap kami layani langsung oleh Bapak Florentius Krisanto. Oke, jadi bagian ini tolong bisa di capture. Kita siap untuk membantu, untuk memfasilitasi Bapak Ibu dokter, bahkan mau bertanya mengenai pertanyaan teknis produk. Saya rasa cukup sekian perkenalan dari produk ini. Saya bisa mungkin kasih lihat Dok Hendra untuk produknya secara langsung. Mungkin supaya saya bisa lihat juga. Saya harus escape ya Dok Hendra berarti. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dokter bisa lihat bentuknya seperti ini ya, kecil kayak kotak susu. Ini gampang sekali, tinggal diangkat kiri dan kanan. Oke, diangkat seperti ini. Di sini ada tulisan Bapak Ibu tier ya. Tier. Oke, tinggal dilipat 2 seperti ini. Angkat, lipat, oke, udah, lalu dengan mudah sekali bisa tinggal disobek. Jadi tidak perlu menggunakan gunting ya. Oke, bentuknya seperti ini, bisa langsung kita tuang. Teksturnya ini sangat smooth, lembut. Ini saya tuang langsung produknya. Oke.
Dan air di sini kita tidak menambahkan jelly, jadi benar-benar air karena proses dari pemasakan seperti dikukus, seperti kita membuat raw food sendiri ataupun homemade food, membuat homemade food di rumah untuk anjing kucing kita. Nah, aromanya juga sangat wangi. Sebenarnya ini semua produk kita adalah human grade standarnya. Oke. Nah, sekali lagi, setelah proses pembukaan, ternyata belum habis nih. Waktu anjing kucing, terutama anjing kucing yang masih kecil kan dia nggak bisa langsung makan banyak, bisa disimpan lagi, tinggal ditutup, kunci. Nah, kita bisa taruh lagi di kulkas. Kita sarankan sebenarnya dalam 24 jam habis. Tapi kalau misalkan ternyata tidak memungkinkan, bisa ditaruh kulkas 1-2 minggu, tidak ada perubahan rasa, aroma, flavor, dan lain-lain. Itu sekian untuk sharing produk dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Wah, luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu dong buat Ibu Herlina. Ini soalnya spesial banget. Yang spesialnya ini produknya spesial, ya, recovery dan imun. Yang kedua, promonya juga spesial ini. 3 hari ya kayak iklan apartemen. Tapi makasih buat Herlina buat apa namanya perkenalannya. Buat kami di CPPet itu juga suatu kehormatan kembali dipercaya untuk menjadi partner lagi di Indonesia yang kami berkewajiban untuk menyampaikan produk-produk yang dimiliki oleh Bridge Pet Care, salah satunya adalah produk Vet Series ini kepada para sahabat-sahabat kami khususnya dokter hewan di Indonesia. Sekali kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita ini sepertinya sudah harus segera masuk ke menu utama kita, gitu ya. Kalau berdasarkan rundown tadi mungkin yang sempat di-share di bagian awal, setelah Ibu Herna sampaikan mengenai Bridge Pet Care juga dengan produknya. Tapi kalau mungkin sebelum kita masuk ke menu utama kita malam hari ini, jika ada pertanyaan, monggo saya persilakan dengan senang hati mungkin sampaikan saja di live komennya kita. Nanti mungkin saya akan coba lihat pertanyaan-pertanyaannya satu persatu dan mungkin akan direspon oleh semua narasumber atau orang-orang yang mungkin yang hadir di webinar kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pembicara utama kita malam hari ini. Nama beliau adalah Aituan Ma, atau kita nyebutnya Dokter atau Profesor Ma. Beliau ini tahun 2005 mendapat gelar Master TCVM, gitu ya, Traditional Chinese Veterinary Medicine. Kemudian 2008 disempurnakan kembali gelar PhD beliau dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pertanian China. Kemudian beliau juga saat 2011 sampai dengan 2012 mendapatkan sertifikasi dari atau Certified Veterinary Acupuncture CPA dari Institut di China. Dan saat ini beliau di 2012 beliau menjabat sebagai profesor atau guru besar di University Cornell University of Florida. Dan Dr. Ma ini beliau ini adalah profesor ya, sekali lagi profesor sekolah tinggi TCVM di Universitas Pertanian Hebei di China juga. Tambahan juga mengenai CV beliau, boleh next. Nah, expertise beliau, seperti kita ketahui, beliau saat ini adalah sebagai direktur di Institut Cabang China. Beliau juga direktur eksekutif ya konferensi klinis Tiongkok tentang TCVM dan Asosiasi TCVM Asia Pasifik atau APA TCVM. Keahlian Dr. Ma atau Profesor Ma di bidang TCVM ini sering menjadi advantage beliau menjadi narasumber utama pada beberapa seminar TCVM di Eropa, Amerika, Afrika, Australia tentunya, di Asia juga, termasuk di Universitas Pretoria, Afrika Selatan. Wow, jauh juga ya. Dan di beberapa negara yang lain. Dia rekam jejaknya sudah cukup panjang. Selain itu beliau juga menjadi pembicara dan aktif sebagai penulis yang terkait dengan keilmuan TCVM seperti manual buku pengobatan herbal hewan China, atlas pain akupuntur, dan lain-lain sebagainya. Saat ini Profesor Ma juga aktif sebagai salah satu direktur di China Society TCVM dan editor eksekutif di American Journal of TCVM.
juga menjadi anggota Dewan dan Sekretaris Merangkap Bendahara World Association of Traditional Chinese Veterinary Medicine, WATCVM. Nah, pokoknya ini bisa dibilang nih Prof. Ma ini adalah profesornya bukan sembarang profesor dan TCVM-nya bukan sembarang TCVM. Beliau bisa dibilang adalah salah satu kiblat lah pengetahuan beliau, dan besar harapan kami malam hari ini beliau bisa sharing pengetahuan beliau mengenai TCVM kepada kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, berhubung beliau ini atau Profesor Ma ini saat ini home base-nya lagi ada di US, informasi sekalian teman-teman, jadi kita ada selisih perbedaan waktu ya, zonasi kita ya. Zona kita di Indonesia mungkin sekitar jam berapa sekarang ya? 8.07 gitu ya. Halo Profesor Ma. Hi, hello. How are you? I'm good. So in US you're already in morning, is that right? Yeah, it's morning. Yeah, in morning. Perhaps about 9 a.m. 9 a.m. Yeah. 9 a.m. And meanwhile in Jakarta we are just about 8. 11 times difference? Yes. So Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir sama kita Profesor Ma. Nanti Profesor Ma ini akan didampingi oleh Ibu Herlina juga yang mungkin sebagai konduktor kita ya, sekaligus sebagai translator kita. Mungkin teman-teman juga butuh interpretasi dari mungkin istilah-istilah atau mungkin bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Dr. Ma. Walaupun nanti yang disampaikan oleh Profesor Ma ini juga tentunya menggunakan bahasa Inggris, walaupun beliau juga pasti fasih juga bahasa Mandarinnya, cuma nanti akan dibantu oleh Ibu Herlina. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bu Herlina bisa langsung dipandu aja kali presentasinya. Okay, so Prof. Ma, could you please start sharing your screen? Can you see my slides? Yes, perfect. Okay, so please start. Okay. Good morning, good morning. Good evening, everyone. I'm Aituan from College of TCVM China, but at the moment I was stuck at the United States because of the pandemic. So here in my place is the early morning. I'm very glad to meet you all in this webinar class. Today we'll talk about the TCVM food therapy for dogs and pets. Please. Oke, jadi selamat malam kepada para dokter-dokter hewan. Ini adalah pembicara kita, Prof. Aituan Ma. Beliau sekarang ada di US, dan hari ini topik yang akan dibawakan adalah TCVM food terapi atau terapi nutrisi untuk anjing dan kucing kita. And for Western medicine, the father of Western medicine, Hippocrates, his idea is let medicine be your food and food be your medicine. Or he paid much attention on the food. Best way to maintain health is use the correct food. Please. Oke, jadi kita tahu Hippocrates adalah bapak dari kedokteran, dari segi barat, Western medicine. Dia menyebut bahwa biarlah obat itu menjadi makanan kita, dan biarlah makanan itu juga menjadi obat itu sendiri. For modern Western diet, it's pay attention, or the basic is science-based. From the science, know the daily nutrient requirements, and use the different percentage of the carbohydrate, fat, protein, or all these ingredients to meet the average need of the healthy animals. Or the Western medicine, from the base, know the average the need of the healthy animals. Please. Oke, jadi dari segi kedokteran hewan dari segi barat ada dua hal. Hal pertama pasti berdasarkan pada sains, pada ilmiah dasarnya. Dan kedua adalah berdasarkan
kebutuhan rata-rata yang diperlukan oleh hewan yang sehat, yaitu di sini ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi semua itu pengukurannya berdasarkan ilmiah. For TCVM food therapy, pay attention on balance. What's the balance? The TCVM, the point of view is each animal is different. Each dog, each cat, they are different. So we use the food according to the individual needs, not average, but for individual. Please. Oke, jadi berbeda. Tadi kan kita bicara Western, sekarang kita bicara tentang segi Eastern ya, segi Timur. Food therapy kata kuncinya adalah balance, seimbang. Di sini kita sangat melihat kebutuhan pribadi daripada anjing dan kucing itu sendiri. Jadi bukan dilihat dari rata-rata, average. Jadi terhadap individu keperluannya dan kondisi fisiknya. Today we'll talk about these 4 parts in today's webinar. Please. Oke, jadi ini outline-nya ada 4 yang akan kita bahas di webinar kali ini. Bisa dilihat. The first, we know a little bit about the TCVM. What's TCVM? T is traditional, C is Chinese, V is veterinary, M is medicine, or the traditional Chinese veterinary medicine. This is a very different system from the Western medicine. The principle for TCVM is yin-yang theory, 5 elements and the pattern. This is a full 3 part for TCVM. What's the yin-yang? Yin and yang, that is the 2 opposite side. For mostly it's for the day and the night. In daytime we have sun. It's warm, it's bright, while at the night time it's dark, it's cold. So for the 2 opposite side, we call the yin-yang. But the yin and the yang connected together, they are changing together, just like this Tai Chi. They are moving all the time. When the moving, the key is keep the balance. Do not too much. Do not too much hot. Don't too much cold. Make the balance. The second is for the 5 elements. 5 elements, there are 5 things. The 5 is wood, fire, earth, metal, and water. For the 5, also they are connected together. Or for yin and yang theory, they know the balance. The key word is balance. But for the 5 elements, the key word is the connection. They are connected together. They cannot live without others. So these 5 elements. For medicine, we have the internal organs. For Western medicine, we have over 10 systems. But for TCVM, we only have 5 systems. The 5 systems, we put the 5 organs into the 5 elements. The liver is the wood, heart is fire, spleen is earth, lung is metal, kidney is water. Or when we treat the disease, we only pay attention on these 5 organs. And the 5 organs connected together and to make the balance. For the pattern is for Western medicine is for disease. But for TCVM, each disease have several patterns. So we treat the different pattern of the disease. The most important pattern is excess pattern and deficiency pattern. For TCVM, if you like to more, you may go to this link or this website to know more information of the TCVM. Please. Oke, jadi saya coba rangkumkan secara inti.
Jadi TCVM itu singkatannya adalah Traditional Chinese Veterinary Medicine. Dia mempunyai dasar pertama itu adalah yin dan yang teori. Yin itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti malam, dingin, gelap. Kalau yang itu adalah sifatnya untuk pagi, cerah, panas. Yang kedua itu adalah 5 elemen. Saya yakin ini juga Bapak Ibu dokter juga pernah dengar. Jadi kita ada kayu, ada api, ada bumi atau tanah, ada metal, dan ada juga air. Dan kita juga tahu bahwa semuanya itu saling berhubungan, termasuk organ-organ yang merepresentasikan kelima elemen tersebut. Kayu itu adalah liver, hati. Api itu adalah jantung, dan tanah itu adalah spleen, limpa. Metal itu adalah paru-paru, dan water, air itu adalah ginjal. Jadi setiap organ itu representasi dari elemen tersebut. Dan selain itu yang ketiga adalah mempunyai pola. Nah, kalau dari segi Western itu ya penyakit yang hanya satu. Kalau misalkan dari segi Eastern-nya itu satu penyakit bisa punya beberapa pola. Baik dia sesuatu yang berlebih ataupun sesuatu yang kekurangan. This is a homepage of the TCVM.com or chiu.edu. It's a Qi Institute of Traditional Chinese Medicine. You can look at its homepage for more information, please. Oke, jadi ini ada website landing page. Bapak Ibu dokter bisa akses ke situ untuk lihat informasi yang detail ya. Ada kelas-kelas juga, ada jurnal-jurnal dan juga artikel juga bisa dilihat dan diakses. And for TCVM, the therapy, how to treat the disease, have 4 tools to treat the disease. One is food. The second is Tui Na. Tui Na is a Chinese massage. We call Tui Na. The third one is herbal medicine. First one is acupuncture. For herbal medicine, the principle is similar with herbal medicine. Well, Tui Na is similar with acupuncture. For the food and the Tui Na or massage, mainly for health promotion or for the prevention of the disease. Well, for the treatment, we mainly use the herbal and acupuncture, both treating the disease or prevent the disease. Please. Oke, jadi ada 4 poin dari TCVM itu sendiri. Pertama itu adalah makanan dan gaya hidup, kedua itu adalah Tui Na, ketiga itu adalah terapi herbal, keempat itu adalah akupunktur. Nah, dari makanan dan herbal terapi itu tuh agak berdekatan, bersinggungan. Untuk Tui Na dan akupunktur itu juga agak bersinggungan. Nah, keempat ini kita bisa split menjadi 2 bagian. Untuk pakan dan Tui Na itu lebih ke arah mencegah dan juga menjaga kesehatan. Kalau yang di bawah herbal dan akupunktur, dia lebih ke arah treatment dan ada poin juga untuk pencegahan. And today, most time is focused on the food therapy and the herbals. What's the TCVM food therapy? Food therapy is both art and also both science. We're using the special food to meet the individual needs of the animal. But when we make the food therapy, we need to the inborn tendency, their age, their species, their geographic location, their personality. This is for the keep the health to prevention, and also for the disease. When catch the disease, we also combine with food therapy. So food therapy, one is for the health. This is a healthy animal. The second is for the disharmony state. And for the food therapy, the aim is, or the goal is to, one is to treat the specific health conditions.
or treat the disease. The second is health promotion, and the third one is for prevention. Please. Oke, jadi apa itu food therapy secara TCVM? Ini menggabungkan seni dan juga ilmiah dalam memilih komposisi-komposisi produk-produk pakan ataupun herbal yang di custom sesuai dengan kebutuhan individu. Ada yang memang tergantung dari bawaan lahirnya, memang ada yang ada kebutuhan khusus, atau memang dari usianya, dari spesiesnya, dari tempat tinggalnya dia, dari personality-nya mereka, dan mungkin ada sedikit ketidakseimbangan dalam kehidupan dia, ataupun sesuatu penyakit yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuhnya dia. Nah, indikasinya itu adalah pertama, TCVM food therapy itu untuk treatment kondisi kesehatan tuh yang spesifik, atau untuk meningkatkan kesehatan, atau yang bisa juga digunakan untuk pencegahan. I talk about some principles how to make the TCVM food therapy. For the principles, I list here just the most two important or the top two principles. One is for the energy and the taste, or we call taste is easy because we can taste the food. Each food, the taste is different. And another one, we know the food also have energy. I will talk a little bit later. And the second one is for the pattern. We balance the pattern for different pattern or for the different disharmony. We keep it rebalanced them. The Chinese name is 辩证 or as a pattern differentiation. This is the top two principle for the TCVM food therapy. Please. Oke, jadi dua prinsip paling mendasarnya itu, pertama itu adalah secara makanan dan herbalnya, dia memiliki energi dan rasa. Nah, bagian ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ada 5 energi dan 5 rasa. Lalu poin keduanya itu sekali lagi tentang keseimbangan. Karena setiap penyakit itu punya pola. Nah, food therapy ini dia membaca pola itu dan memilah-milah menjadi yang lebih spesifik. Sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan, dia bisa memberikan food therapy yang tepat. And for the energy, what's the energy? The energy we can feel the energy, such as in the summertime, it's hot. When the hot time, you like to choose some cold or cool foods to cooling down, make you cooling down. Which food is cold? Which food is cool? That's cold. That food. When you take that food, you feel coming down. Such as when you take some. This is a watermelon. Watermelon red. The skin of the watermelon. This is for the animals, and also for the cucumber, for the celery. When you take this green leaves, vegetables, you feel cooling. We mean this food is cold or cool foods. This food can clear the heat or cooling your body. We can use for the some heat pattern or some yin deficiency. We can use this cooling or cold food. Please. Oke, jadi kita masuk dulu ke tadi kan kita bilang ada energinya nih, ada suhunya dari setiap produk pakan. Nah, kita bicara dulu dengan yang dingin. Yang dingin itu cenderung dari sayur-sayuran dan berwarna hijau. Contohnya ada semangka, ada timun, ada seledri. Nah, di sini tujuannya itu dia adalah menurunkan panas. Jadi ibaratnya kalau kita bilang kita panas dalam. Nah, ini produk-produk yang sifatnya lebih ke arah cooling. Dia juga bisa menurunkan misalkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh darahnya itu panas. Jadi kita perlu produk-produk makanan seperti ini yang membantu. Indikasinya adalah 2. Pertama itu adalah pola yang menunjukkan dia berlebihan panas dari dalam tubuh. Yang kedua, yang tadi dibicarakan oleh profesor kan yin itu sesuatu yang sifatnya dingin.
Berarti kalau yin defisiensi berarti tubuhnya kekurangan sesuatu yang dingin. Nah, itu adalah 2 indikasinya. Well, if you feel very hot, very cold, or in the winter time, if the weather is very cold, you like to take some hot or warm food, such as some Chinese people, especially in the north location, in the winter time, they prefer the hot pot, use a lot of pepper, and use the mutton, the hot pepper and the mutton, because these two is hot or warm food. Some others, such as cinnamon, some ginger or garlic, also is hot or warm. We use this warm or hot food to clear the cold, to tonify the yang energy of the body. So when you have the cold pattern or have some yang deficient pattern, we use this hot or warm food. Please. Oke, jadi ini adalah produk makanan yang sifatnya panas atau hangat. Kondisinya kalau kita lagi di musim dingin, badan kita lagi ngerasanya dingin, kita perlu produk-produk makanan seperti di sini ada lada, ada juga mutton itu daging kambing, daging domba. Hot pot di sini ya biasa kalau kita biasa ditaruh di shabu-shabu ya, kalau di China mereka suka taruh banyak sekali pepper. Ada juga kayu manis, jahe, dan juga bawang putih. Nah, kondisi ini dia adalah meningkatkan energi yang atau energi panas supaya tubuhnya merasa hangat. Jadi indikasinya adalah ketika merasakan ada pola dingin di dalam tubuh ataupun kekurangan energi yang bisa menggunakan makanan ini. We have another food very neutral, do not very hot, do not very cold, but neutral. This neutral food can tonify the body. It's a tonic body. So when you have some deficiency pattern or normally in any conditions, especially for deficiency pattern, you can use a neutral food, such as the yam, the potato, black beans. These are neutral energy. Please. Oke, jadi ada juga yang sifatnya energinya itu netral. Contohnya di sini ada yam, dia bentuknya seperti talas, tapi itu dia tuh akar yang ditemukan biasa di hutan. Terus habis itu ada kentang dan juga ada kacang hitam. Nah, tujuannya itu adalah dia untuk melancarkan qi, melancarkan energi. Dan dia juga untuk meningkatkan peredaran darah. Jadi kondisi di sini adalah kalau misalkan kekurangan darah ataupun badannya itu agak panas, nah bisa menggunakan makanan yang sifatnya netral. And I list here we have totally the 5 energies. The 5 energies: cold and cool, and neutral, warm and hot. For the cold and the cool, same nature but a different degree. Cold is much strong than cool, and warm hot is the same. Hot is much strong than warm. So according to degree, according to nature, we have 5 we call thermal energies: cold, cool, neutral, warm, or hot. I list their actions and the effects here, and also have some food examples here, just for your reference. Please. Oke, jadi ini adalah tabel rangkuman tentang energi dari suatu makanan. Jadi ada yang sifatnya dingin, cool mungkin agak dingin, netral, hangat, dan panas. Nah, di sini ada bagaimana cara TCVM dia bekerja di dalam tubuh, dan yang ketiga, kolom ketiga itu adalah efek psikologinya seperti apa yang dihasilkan. Dan yang kolom terakhir itu adalah contoh makanannya apa yang bisa digunakan. And for the 5 energies, the neutral and the warm is commonly used in the food therapy or to maintain health or to for the deficiency pattern. Please.
Oke, jadi yang biasa banyak digunakan di food therapy itu adalah yang sifatnya netral ataupun sifatnya hangat. And for the herbs, it's same. We have five energies cold, cool, neutral, warm, hot. So for the herbs, it's the same with the food. Or for the principles, use food and the herbs is totally same. So I also list some actions and effects and also some herbal samples here for your reference. And also the neutral and the warm is commonly used when we make the food therapy, such as for the neutral, for licorice, it's neutral, jujube is neutral, and ganoderma is neutral. For the worm, astragalus is warm. This is warm, also this is warm. Please. Oke, jadi tadi adalah 5 energi pada makanan. Kita masuk ke 5 energi pada herbal-herbal. Konsepnya sama, ada dingin, agak dingin, netral, hangat, dan panas. Profesor tadi bilang bahwa yang paling sering digunakan tuh netral sama hangat, Bapak Ibu dokter. Jadi contohnya herbal yang sifatnya netral, di situ ada licorice, jujube, ada ganoderma seperti yang tadi saya sharingkan ada di produk kami, Bridge. Lalu juga ada astragalus. Untuk yang di warmnya hangat ada di astragalus, ledeboria, ginseng. That is energy. So we can feel the energy. We cannot see it, but we can feel the energy. Next is the 5 taste, or the 5 flavors. We believe for the food and the herbs. When we eat something, we can feel if the pungent, if the bitter, or the sour, the sweet, or salty, or no taste at all, or tasteless. We call 5 taste. But exactly it's 6 taste, because here is a taste list. This is another principle when we use the food or the herbal in the clinic or treating the disease. I also list some examples here and their actions here. Among them, the sweet. This taste is the most commonly used taste when we treat the deficiency pattern or when we use the food therapy, such as for astragalus, for licorice, for some this poria is commonly used for food therapy. Please. Oke, tadi kita bicara mengenai energi, sekarang kita bicara mengenai rasa. Energi bisa kita rasakan dan ini rasa bisa kita makan, dia ada rasanya, bisa dikecap. Nah, untuk yang paling umum rasa yang digunakan di food therapy itu adalah rasa manis atau tidak ada rasa. Jadi total tuh ada 6. Pungent itu menyengat, pahit, asam, manis, asin, dan tidak ada rasa. Bapak Ibu dokter bisa lihat ya contoh herbal-herbal yang digunakan dan actionnya seperti apa. So that is basic for energy, or we use the taste and energy to make the food therapy. That is one or type 1 principle when making the food therapy. The second principle is for balanced pattern. We balance the TCVM pattern. What's the pattern? In TCVM, most important, we divided into 2 patterns. It's excess pattern or deficiency pattern. What's the excess? Excess is too much. We don't want them, but they are too much. This excess often come from the environment, coming from the outside, such as too much wind, too much cold or heat or damp. This from the environment. Too much, we don't want them. And also for infectious disease, for the pathogens, such as for bacteria, for viral,
For fungals, we also don't want them, but they are too much. This condition is access pattern. But after this exterior pathogen can make the stagnation and phlegm. So stagnation, phlegm also is access pattern. And because we don't want them, so we need to remove or get rid of the access pattern. We use some cold food or herbs to clear the heat. We use hot to clear the cold. We use bitter to drain the damp. We use pungent clear the wind and cold. Use salty to clear the stagnation. The tasteless to drain the phlegm. So we use this taste and the energy to clear or remove or get rid of these excess pathogens. Please. Oke, jadi ada pola yang tadi kita bilang secara TCVM itu ada pola yang harus kita baca. Dua pola di sini adalah ekses berlebihan, kedua defisiensi kekurangan. Ekses itu adalah sesuatu tuh yang berlebihan, sebenarnya nggak perlu. Contohnya ada angin di sini, ada dingin, ada panas, dan itu lembab. Terus ada juga patogen dari bakteria, dari virus, dari jamur. Ada juga stagnasi. Ya baik dalam sirkulasi darah maupun banyak hal lain, stagnasi, dan ada juga sifatnya lendir. Nah itu juga sesuatu yang tidak diperlukan. Nah oleh karena itu kita perlu membuangnya, remove. Dengan cara apa? Dengan memberikan energi dingin ataupun panas ataupun rasa pahit, rasa yang menyengat, rasa yang asin, ataupun yang tidak ada rasa, dan masing-masing itu treatment terhadap ekses yang berbeda. Contoh tadi Prof bilang cold itu untuk treatment tentang untuk angin, dan juga hot itu untuk treatment terhadap dingin, dan bitter pahit itu untuk yang panas dan juga untuk lembab, pungent itu untuk yang sifatnya yang bakteria, virus, dan jamur, yang asin itu untuk stagnasi, dan yang tidak ada rasa itu untuk menghilangkan lendir. Another pattern is deficiency. The upside. The deficiency is we need them, we want them, but they are short of. They are essence, they are nutrients, they are energy. We need them, but short of this essence. We divided the deficiency pattern into four different degrees. One is Qi deficiency, second blood deficiency, another Yin deficiency, the first is Yang deficiency. We have four types of deficiency pattern because we need them, we want them. So how to treat the deficiency pattern? We need to tonify, we need to nourishment. We use the warm, cool, or neutral, or we use the mild, the energy. We use the neutral energy to tonify. For the taste, normally we use the sweet taste. Sometimes use the sour taste. Sometimes use the tasteless taste to tonify, to nourishment the body. Please. Oke, jadi pattern kedua itu adalah kekurangan. Baik, ada 4. Ada kekurangan Qi, kekurangan darah, kekurangan energi Yin, ataupun kekurangan energi Yang. Di saat ini kita perlu dinutrisi atau ditambah. Nah, energi makanan yang digunakan itu adalah sifatnya tuh hangat, agak dingin, dan netral. Dan rasa yang digunakan, cenderung banyak yang digunakan itu rasanya yang manis. Dan beberapa case bisa pakai yang rasanya agak asam, atau bahkan yang tidak ada rasa. And for what's the conventional medicine see the excess and deficiency? So why take the excess? Why you infectious with the bacteria, with viral, with fungal? Why you catch cold or catch wind, but others don't? Other people or other dogs, it's normal. But this dog catch the cold. This dog have viral.
such as for now it's a pandemic, it's COVID-19 for the viral. Why somebody catch the viral, but others don't? Underneath the access pattern may have some Western medicine or conventional medicine may have some immune deficiency. For deficiency pattern is short of something, short of you need this essence, but short of them. This is definitely is immune deficiency. Or for access pattern, you maybe have immune deficiency, but for deficiency pattern, you definitely have immune deficiency. Please. Oke, jadi tadi kita bedah lebih detail ya. Ada yang ekses berlebihan, ada yang defisiensi kekurangan. Kalau sesuatu yang berlebihan, seperti tadi yang disebut, kondisi yang kita tidak mau, tapi kita dapat dari luar. Tadi Profesor bilang contohnya lagi masa Corona COVID-19 begini, ada yang kena, ada yang nggak kena. Nah itu ada korelasinya terhadap imunodefisiensi. Dan kalau di bagian kekurangan atau defisiensi di sini ada 4, Qi, Darah, Yin dan Yang, itu sudah pasti. Jadi pola-pola atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh defisiensi itu sudah pasti korelasinya tentang imun. Kalau yang ekses itu ada korelasi tapi belum 100%, tapi defisiensi sudah 100%. For the immune system equal to Chinese medicine we call 卫气. What means 卫? 卫 means protection. Protective qi. This qi protect your body against this bacteria, against this viral. So in Chinese medicine, we call if your wei qi is strong, you have strong wei qi. That means you have strong immune system can against the viral, against the bacteria. So this is your body resistance to against the disease, or Western medicine call immune function. Chinese medicine call it 卫气. Please. Oke, jadi fungsi imun itu secara bahasa Mandarin itu adalah 卫气. Wei itu artinya melindungi, jadi melindungi qi, melindungi energi di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang, wah Bapak Ibu dokter, kalau di China nih, misalnya dibilang, oh wei qi-nya bagus nih, berarti artinya imunnya bagus. Kondisi badannya kuat untuk melawan. And because this is a 卫气is one of the qi. We have qi deficiency. So 卫气 is one of qi deficiency, or for immune deficiency, or for 卫气 weak, not strong, is one of the qi deficiency. How to improve 卫气? We need to tonify qi deficiency. So this is the most important one for immune deficiency in Western medicine. Please. Oke, jadi untuk meningkatkan imun di dalam tubuh, itu yang paling penting itu adalah meningkatkan bagaimana supaya wei qi-nya bagus, kita harus meningkatkan qi sendiri. Jadi itu adalah kata kunci yang akan membantu imun. And what's the clinical signs of qi deficiency, or for blood, yin or yang? Normally speaking, for the deficiency pattern, the clinical signs is one is for old animal or geriatric, very, very old, normally have deficiency, or for chronic disease, for many years the disease, or very easily fatigue, or general weakness, excess intolerance, or you have some anorexia, or body weight decrease, or prone to cold, pale or red tongue, or weak pulse. This is for Chinese, specifically for Chinese medicine. For Western medicine,
all of these clinical signs is immune deficiency pattern or immune deficiency clinical signs. How to increase the immune? Or for this deficiency pattern, we need to improve the immune system to promote the healing process during these conditions. Please. Oke, ini pentingnya Bapak Ibu Dokter. Menurut saya ini ini adalah gejala-gejala yang menyebutkan kalau defisiensi munculnya kelihatannya apa sih? Biasanya itu pada hewan yang tua, yang kronis, dia agak lemah, terus habis itu dia nggak bisa terlalu banyak gerak, anoreksia, dia berat badannya turun terus, gampang sekali merasakan dingin, lidahnya itu merah ataupun pucat, dan juga denyut nadinya itu sangat lemah. Itu semua menyatakan bahwa tubuhnya sekarang lagi mengalami defisiensi. Dan defisiensi seperti yang tadi Profesor bilang itu adalah 100% itu gangguan di imunnya. Jadi yang harus kita lakukan treatment terhadap anjing dan kucing kesayangan dalam meningkatkan imunitasnya adalah akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan itu adalah kata kunci supaya proses penyembuhannya itu akan lebih cepat. So next we'll learn some herbs to tonify qi, because this is the most important for immune deficiency. So we maybe mainly focus on these herbs. Also, at least some other herbs here to nourish the body, or to tonify the blood, to nourish yin, or to increase the yang. So I just list other herbs here, but today we'll mainly focus on these qi tonic herbs. Please. Oke, jadi herbal yang untuk meningkatkan fungsi imun, untuk treatment terhadap defisiensi pada tubuh, kata kuncinya adalah herbal yang bisa meningkatkan qi. Fokusnya pada tabel yang tadi Prof kasih tanda merah. Sebenarnya yang lain juga perlu herbal yang herbal yang berfungsi untuk meningkatkan peredaran darah, herbal yang untuk meningkatkan energi yin-nya, herbal untuk meningkatkan yang-nya tetap perlu. Tapi yang jadi utama untuk meningkatkan imun di sini adalah peran kerja herbal yang meningkatkan qi, yaitu 5 ini. And or for how to use the herbs to improve the immune function, we commonly use as qi herbs, such as one is astragalus, huangqi, and ginseng, renshen, and codonopsis, dangshen, and candoma, lingzhi, and atractylose, baizhu. These are the commonly used herbs to improve immune function. Please. Oke, jadi 5 herbal yang berguna untuk meningkatkan qi dan dalam hal meningkatkan imun juga adalah astragalus, yang kedua ginseng, ketiga conodopsis, keempat ganoderma lucidum, kelima atractylodes. Firstly, we see astragalus. Astragalus, this is a plant. We use the root. This is the herbs we used. So we use the root of astragalus. The energy and the taste is warm and sweet. We just talk about this is energy. The energy is warm. The taste is sweet. And also Chinese medicine focus on the channel, or for huangqi, mostly go into spleen channel or lung channel, or to tonify spleen or tonify lung. This is the dosage for the animals. You can for your reference, but need to control indication because it's warm. So if we have some excess heat or yin deficiency, we need to pay attention. Or at this time, you don't only use astragalus. You need to combine other herbs to clear the heat, to remove the heat, to combine together for the heat problems. Do not use a single herb of the astragalus. Please. Oke, jadi kita masuk mengenai cara bekerjanya dari astragalus ini.
dia adalah diambil dari tanaman, yang diambil itu adalah di bagian akarnya, yang di organ yang disupport oleh astragalus itu adalah limpa dan juga paru-paru. Sifatnya itu adalah hangat dan rasanya itu manis. Dia ada kontraindikasi karena sifatnya itu hangat untuk kondisi anjing kucing yang mengalami badannya itu ada panas yang berlebih, ataupun dia ada kondisi yin defisiensi dengan panas yang di dalam tubuh, itu tidak boleh digunakan herbal ini secara tunggal. Jadi dia harus dicampur dengan herbal lain yang sifatnya lebih netral, seperti itu. And what's the actions of astragalus? I list all the, or not all, most of the most commonly used actions here. One is can replenish the qi and to strengthen the spleen. You may have some confusion on this. We just see the clinical signs for appetite, poor appetite, for diarrhea, short breath, and fatigue, weakness, and for the prolapse of the organs. For all these signs as qi deficiency. So all these clinical signs, we can use astragalus to replenish or to tonify qi. And the second one is wei qi. We just talk about what is wei qi. Wei qi is immune function, your immune system. But for astragalus can tonify rui qi. So for very easily to catch the cold or for recurrent cold, astragalus is the commonly used herbs to tonify the wei qi. And also for this is can promote the healing. If some healing, such as some ulcerated wounds, very difficult to healing or slow healing, we also can use astragalus. Another one is reduce the edema. If we have some edema, the face swelling or the extremities swelling, we can also take some astragalus to clear or to remove the edema. Please. Oke, jadi ada 4 cara kerja astragalus. Dia meningkatkan qi dan memperkuat limpa. Jadi kondisi klinikal di sini adalah dia kurang ada nafsu makan, diare, terus habis itu dia ada nafasnya pendek-pendek, dia lemah tubuh. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu adalah dia meningkatkan wei qi. Di sini wei qi ini kan sama dengan imun. Dengan cara dan kondisinya di sini adalah berarti dia kondisinya dia mudah sekali merasa dingin, badannya juga suhunya agak dingin. Yang ketiga ini dia meningkatkan proses penyembuhan. Jadi kalau misalkan ada luka dengan ada bekas luka ataupun ada seperti borok, nah itu yang susah sembuh itu juga bisa ditingkatkan proses penyembuhannya dengan astragalus. Yang keempat, dia itu menurunkan edema. This is for the commons or for modern use or for Western West use the astragalus. This is some important notes for you. One is astragalus is very safe, so you can use for a longer time. It's not like the ginseng. Ginseng normally you don't use for a long time, but for astragalus, it's okay or it's safe for long time use. Another is for the research studies. Research studies indicate that astragalus enhance the immune response. So equal to wei qi, we call the wei qi. So this is for immune response. Already demonstrated by the science, by the research, such as when research for the mice use astragalus can promote the swimming time. So when we like to increase the performance in dogs, cats, and the racehorses, we can use astragalus. Please.
Oke, jadi astragalus itu bagusnya dia bisa digunakan jangka waktu panjang, tidak masalah. Tidak seperti ginseng. Kalau ginseng itu kan sifatnya lebih panas. Kalau astragalus itu tidak. Jadi dia di satu sisi dia juga bisa dengan kondisi seperti itu bisa digunakan panjang. Dia juga bisa meningkatkan fungsi kerja paru-paru dan limfa. Terus habis itu yang kedua, dia meningkatkan imunitas. Dan bisa banyak sekali research yang menunjukkan dia bisa membantu untuk proses pemulihan dari kanker. Yang ketiga juga banyak sekali research yang dilakukan, dia juga bisa meningkatkan energi daripada anjing, kucing maupun kuda. And I search the internet, search the PubMed. If you do research for many research people, you need to publish some scientific papers or the evidence-based papers. This is a database for searching the scientific papers. I search the PubMed and I use the keywords of astragalus and emu. Use the 2 keywords to search in internet. There are over 400 articles at this time point because this database is updated every day. Every day the data is different. I just choose one of the paper. This paper is from the Aging disease. This journal, this 2017 the paper is for anti-aging implications of astragalus and well-known Chinese tonic. This is the review paper. For this review paper, just list the pharmaceutical functions or from the science, from the animal study to know the clinical the function of the astragalus. In this paper, it summarized that the most important ingredients is polysaccharide. I believe you maybe already know the polysaccharide. There are many herbs or food contain polysaccharides. This is commonly used for immune increasement, for immune promotion. And based on the experimental and the clinical studies, the author conclude that this is the 3 most important conclusion of the astragalus, such as one is increase the telomerase activities, can increase the life, make your life longer, and also have antioxidant, anti-inflammatory, immune regulation, anti-cancer, and this is also for geriatric the clinical science. So this is very commonly used not only in TCVM but also demonstrated by science, by Western medicine. Please. Oke, jadi di sini Bapak Ibu dokter bisa mengakses PubMed. Di sini banyak sekali jurnal-jurnal dan Prof Ma coba search dengan astragalus dan imun 2 kata kunci, keluar 402 artikel. Dan ini update terus setiap hari. Ini per Juni tanggal 27 kemarin. Dan di sini dia ambil salah satu jurnal aja. Di sini kenapa astragalus ini bisa bekerja untuk meningkatkan imun? Karena kandungan polisakharidanya. Nah, berdasarkan eksperimen dan juga clinical study, yang membuat jurnal ini menyebutkan bahwa ada tiga cara bekerja dan dalam proses peningkatan imun dari astragalus. Bapak Ibu kalau tertarik bisa coba go through ke PubMed untuk lihat lebih detail. And second, we talk about some ginseng. Ginseng is another commonly used Chinese herbs in Chinese medicine. At least here, it's also used root. I believe maybe many of you already know this herb is ginseng. It's a root, warm, sweet, also slightly bitter. His worm may be more warm than astragalus. And also because worm cannot use excessive heat,
or young rising, or if you have some heat signs, you don't, ginseng is not a good one for heat. Please. Oke, jadi Bapak Ibu dokter tahu ginseng lebih familiar, yang digunakan adalah akar, sifatnya dia itu hangat, rasanya itu ada manis dan sedikit pahit. Untuk kondisi tubuh yang agak panas, tidak disarankan menggunakan ginseng. And for actions of ginseng, one is this is the same with astragalus, but the different is for yuan qi, rescue yuan qi. What's a yuan qi? Yuan qi is your basic qi, your source qi, your body. So for ginseng, normally use a severe condition, such as severe deficiency, severe vomiting, or severe diarrhea. So use the severe conditions of ginseng because can tonify the yuan qi. And this is similar with astragalus, and also can calm shen. What's shen? Shen is spirit, or ginseng can calm down when your palpitation, anxiety, or your behavior issues. You can use ginseng, please. Oke, jadi cara bekerjanya pertama dia meningkatkan qi. Ada satu qi nih Bapak Ibu yang penting banget, yuan qi. Kalau di sini biasa orang bilangnya genki. Nah ini digunakan untuk kondisi-kondisi yang parah. Jadi severe ini parah, dia kehilangan darah yang parah, dia muntahnya parah, dia diarenya parah. Jadi kondisi yang udah agak berat. Dan kedua itu dia meningkatkan fungsi kerja dari limpa, paru-paru, dan jantung. Dan ketiga itu shen. Di sini shen ini tuh artinya tuh meningkatkan secara mental, secara energi, secara spirit. Jadi kalau misalkan kita kadang, maksudnya mungkin kalau anxiety rasanya kayaknya cemas, galau, kayaknya khawatir, mungkin ada sedikit rasa sepertinya agak depres. Nah itu bisa menggunakan ginseng. And also list some comments here as most powerful or top one tonic herbs can increasing endurance and performance, anti-figure, fatigue, and promote immune function. So this is also one of the important herbs in the clinic. So I also search in the PubMed. This I also use these two keywords, have over 600 articles. One article from the twins in food science and technology. In this journal, there is one. This also a review article for the title is ginseng, a dietary supplement and immune modulator in various diseases. This is the conclusion. So I list all the conclusion of the ginseng here for your reference, please. Oke, jadi ginseng di sini juga Bapak Ibu dokter bisa akses di PubMed. Ada kalau digabungkan ginseng dan imun keluar 624 artikel. Di sini Prof hanya pilih satu yang menurut dia cukup menarik. Bapak Ibu dokter bisa baca fungsi-fungsi lebih detail dari ginseng, terutama dia memang lebih banyak research mengenai peningkatan sistem imun. Nah, di sini bisa dipelajari. I just cut one of the figures from this article, and he showed how the ginseng to infect the immune system. So almost all the such as B cells, T cells, dendritic cells, and NK cells, you can see all the actions of ginseng on the immune system. Please. Oke, jadi ini ada gambar yang di capture. And next one, we can see Ganoderma. This Ganoderma is one of the mushroom. We use the spore, this part. This is neutral. So when we say neutral, that means you can use it a longer time. No specific control indications because it's neutral.
it's mild. I just list the basic information here, please. Oke, jadi ini Ganoderma yang digunakan itu adalah di bagian sporanya. Dia energinya itu netral, rasanya itu manis, berfungsi untuk organ di jantung dan juga paru-paru. And the actions of Ganoderma, one is nourish heart. This is similar with ginseng, can calm shen, calm down. When you have some restlessness or congestive heart failure or irregular pulse, you can use Ganoderma. Another also tonify qi and blood for fatigue, immune deficiency, and can stop the lung for cough and asthma. You can use Ganoderma, please. Oke, Ganoderma bisa untuk menutrisi jantung. Dia juga bisa menenangkan mental kita. Jadi untuk yang susah istirahat, yang rasa jantungnya tuh debar-debar. Terus yang kedua dia juga bisa meningkatkan qi dan peredaran darah. Jadi clinical sign-nya itu adalah gangguan imunitas dan juga dia agak pusing di sini. Yang ketiga itu dia bisa menurunkan gejala untuk batuk dan asma. And this is one of the articles from the PubMed. And from the anti-cancer agents, chemical, this from this journal. This article pay attention on polysaccharides on the Ganoderma. So this polysaccharide is GLP, is a main bioactive component in this Ganoderma. So I put the abstract of this article here. We can see that this Ganoderma polysaccharides have potential. This is most is anti-cancer. This is also a anti-cancer summary for this herbal. And this article summarizes the pathway for anti-cancer as through immune modulatory apoptotic this pathway to draw the anti-cancer effect. Please. Oke, jadi kalau di PubMed juga bisa ditemukan Ganoderma dengan imun ada 200-an artikel. Kalau dipadankan dengan kanker bahkan lebih banyak, ada 400-an artikel. Jadi yang berperan di sini juga sama kayak astragalus adalah polisakkaridanya sebagai anti kanker. Kenapa dia bisa berperan sebagai anti kanker? Karena dia bekerja untuk meningkatkan sistem imunnya dalam melawan pertumbuhan kanker. Jadi imunomodulatorinya di sini ditingkatkan aktivitasnya. And here is one of the figures from this article. GLP also lists the pathway, how to improve the immune function. So you can see a lot of data here. If you're interested, you can search in PubMed to look for more articles. Please. Oke, jadi ini Ganoderma polysacharida bekerja terhadap sistem-sistem imun. Di sini ada diagramnya, Bapak Ibu dokter bisa lihat lebih detail. So you can see from all these qi tonic or tonified qi, all the scientific studies have demonstrated these qi herbs can increase the immune system. Please. Oke, jadi semuanya itu bekerja secara sinergi dengan meningkatkan seperti tadi ada T-cell, ada B-cell, dan semuanya itu bekerja untuk meningkatkan imunitas. So the next topic for the clinical practice of TCVM therapy, we call the TCVM therapy as the art. Well, the Western medicine is science, so we need to combine the science from the basic daily nutrient requirements, combine with the TCVM, combine with the balance idea. If we have deficiency, we tonify deficiency, or we increase the immune system.
If we have some excess pattern, we move or we get rid of the stagnation. Please. Oke, jadi TCVM di sini menggabungkan kebutuhan nutrisi setiap hari yang dipercaya oleh dari segi Western digabungkan dengan TCVM dengan kata kunci adalah seimbang, menyeimbangkan dalam hal meningkatkan qi-nya, meningkatkan peredaran darahnya, meningkatkan energi yin maupun energi yang-nya. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan qi dan juga meningkatkan imun dalam hal ini. Nah, kalau dalam hal Western itu lebih menitik beratkan pada ilmiah, kalau TCVM itu adalah suatu seni keseimbangan. Oh, I already talked about so let's look at one case. This case is from the Fuzhou one pet hospital. It's 11 years old, is Alaskan, is a male. His clinical signs is inaptness, stumble, prone to cold system for 3 months. So how do you know this case? Because it's year is old, it's already 11 years, and for the disease it's 3 months, and in aptness and prone to cold system. So for Western medicine, it's immune deficiency. For Chinese medicine, it's the qi deficiency pattern. So how to treat this patient? Can we use food to balance his deficiency? The answer is yes. We can use some food. Which kind of food? We need to tonify qi. So we already talked about astragalus and Ganoderma can promote the qi or promote the immune function. So this dog used the nature breed, this immune function dog food used 2 months. After 2 months, all the blood value return to normal. Also, you can use this. The tool is for the have astragalus and Ganoderma. Please. Oke, jadi ini ada clinical case sharing yang pertama, ada Alaskan Malamut, sudah tua sekali, usia 11 tahun, dia menderita kondisi nggak ada nafsu makan, terus dia juga jalannya kurang mantep, jadi agak-agak lemah, terus abis itu dia juga badannya tuh agak dingin, ada gejala-gejala tubuh yang dingin, udah selama 3 bulan. Nah, treatment yang digunakan itu, apakah bisa menggunakan pakan, food therapy? Tentu bisa. Jadi di sini yang digunakan adalah untuk meningkatkan imunitasnya menggunakan astragalus dan Ganoderma. Dan kebetulan untuk treatment ini kita menggunakan dry food kombinasi juga dengan wet food. Dry foodnya kita menggunakan imun atau rehabilitation dog food, nature bridge, dan wet foodnya menggunakan produk yang tadi baru saya sharing untuk Bapak Ibu dokter, fast recovery and immune cat and dog food. And this is the test. You can see all this is decrease. This is significant decrease. This is half month and a little bit increase. And in the after 2 months, all this data return to normal. So this after 2 months, take this immune function dog food. It's like the normal dog. This is not the normal dog, please. Oke, jadi setelah penggunaan selama 2 bulan, kita lihat di hari pertama kondisinya kan hasil darahnya itu semua indeksnya turun ya. Setelah setengah bulan, ada proses peningkatan menuju ke arah normal, dan setelah penggunaan full sepanjang 2 bulan, semua indeksnya kembali ke normal. And this is another case. This is one of my case. This is Mimi, and 14 years old. He also is a very old patient. It's husky, and he has diabetes since 11 years old. So already 3 years of diabetes, and controlled by insulin. And firstly, the diabetes still up and down
but combined with food therapy, and also take herbal medicine. The name is Jiang Tang Cha. It's specifically for diabetes. And at the January of 2019, her mom noticed, you can see here is a big tumor at his heart. The doctor suggested only have one suggestion as surgery, no other options. So her mom asked my question: can we use the TCVM, or can we use don't do the surgery and only use the conservative therapy to treat Mimi? I said maybe try. So I use TCVM to treat Mimi. Please. Oke, jadi ini kasus kedua, kasus yang langsung ditangani juga oleh Prof. Ma. Itu ada anjing, husky, usianya juga tua nih, Bapak Ibu, 14 tahun. Dia sudah, dia kasus paling beratnya sebenarnya diabetes. Dari umur dia 11 tahun, dia terus dikontrol dengan insulin levelnya. Dia combine juga dengan food therapy, pakai juga obat herbal, namanya di sini Jiang Tang Cha. Nah, waktu tahun 2019 Januari, ini Bapak Ibu dokter bisa lihat yang dicentang oleh profesor ya di slide, ini ada tumor nih di bagian belakang di kakinya. Nah, dia udah ke banyak dokter sebelumnya, dokter-dokter bilang ini hanya bisa melalui operasi. Sedangkan ownernya ngerasa nggak tega, ini anjingnya udah tua, nanti kalau habis operasi gimana kondisi kesehatannya. Jadi dia akhirnya mencari ke arah TCVM. And what I check, Mimi, his clinical signs is hand limb weakness, access intolerant. What that mean is a deficiency. It's old, very old animal, and also have some weakness and intolerant. So it's a deficiency pattern. Also, but his ears and back is warm. What that mean? Also, his tongue is red. What that mean? He has some yin deficiency. The good news is her appetite, stool, spirit was good. This is very important. If her appetite, stool, spirit was good, then the results much better. You can use strong treatment to treat this patient. So this is what I treat. I use acupuncture combined with herbal medicine and food therapy to treat Mimi. For acupuncture points, I list all the points here. What I treat Mimi, I use. You can see all around his rear limb because his hand limb weakness. Another reason is Mimi don't like needle. He don't like needle to puncture his head. He don't like it. When puncture he don't like it. So I just puncture his rear limb. Use these points, please. Oke, jadi kondisi si Mimi ini dilihat bahwa dia nggak gitu bisa gerak dengan banyak. Terus habis itu dia ada kondisi kuping dan juga belakangnya tuh punggungnya itu agak hangat, lidahnya itu merah cenderung kering, denyutnya juga agak lemah. Nah, tapi hal baik di sini adalah Prof. Ma bilang dia nafsu makannya bagus, popnya juga bagus. Nah, semangatnya juga bagus. Dengan melihat ini, Prof. merasa bahwa dia bisa di treatment agak keras sebenarnya supaya lebih cepat sembuh. Nah, yang digunakan adalah secara akupunktur dikombin dengan obat herbal, dikombin dengan food therapy. Nah, akupunktur, Bapak Ibu dokter yang tertarik dengan mengetahui titik akupunktur, di sini Prof juga udah spesial tulis untuk titik-titiknya. Nah, dia juga menjelaskan, menurut saya sih menarik nih fotonya. Saya juga kemarin sempat tanya, ini kenapa banyak kabel-kabel, maksudnya kenapa akupunktur di belakang doang gitu. Jadi Prof. Ma bilang, soalnya dia ini anjingnya penakut, jadi kalau ditaruh di kepalanya takut kabur, kalau ditaruh di kaki depannya juga takut kabur. Jadi akhirnya ya udah diam-diam ditaruh di belakang. Nah, ini titik-titik yang dia gunakan.
and also use herbal medicine. The herbal medicine, I use the Wei Qi booster. So you can see Wei Qi. We already talked about what Wei Qi. Wei Qi is immune function. So booster to increase this herbal specifically to increase the Wei Qi. And astragalus is the main ingredient in Wei Qi booster. So most is astragalus herbs in this formula. Also, because his appetite is strong, his appetite is good, spiritual is good. So I use this strong stasis breaker. This is for shrink the tumor. This is very strong. Only use if animals still strong, you can use it. Also combat this 姜汤茶 for diabetes. And also for food therapy. Food therapy, because have yin deficiency and qi deficiency, I use beef and fish based, combined with the pumpkin, yam, celery, and all this some cooling food to balance the yin, to balance the warm ear, the tongue is right to balance that. Please. Oke, jadi yang digunakan di sini secara herbal, obat herbalnya pertama adalah booster Wei Qi. Wei Qi itu imun. Nah, booster Wei Qi di sini yang digunakan itu adalah astragalus, adalah salah satu bahan yang penting di dalam Wei Qi booster. Lalu dia pakai juga stasis breaker, ini obat herbal juga yang sangat kuat. Sebenarnya kalau kondisi anjingnya itu agak lemah, nggak disarankan pakai stasis breaker. Tapi karena ya tadi yang Prof bilang dia kondisi mentalnya bagus, dia semangat, dia juga nafsu makannya baik, popnya bagus, dia jadi pakai stasis breaker ini. Dan dia ditambah dengan Chang Tang Cha itu untuk menjaga level untuk treatment untuk diabetesnya. Kalau tadi stasis breaker itu untuk proses tumornya, menghilangkan tumornya. Nah, secara food therapy yang digunakan itu adalah daging sapi, daging ikan karena sifatnya tuh tonifying, jadi memberikan energi yin yang lebih banyak. Jadi di sini yang dipilih itu yang sifatnya tuh yang lebih ke arah dingin, bukan ke arah panas. Dan sayur-sayurannya juga diberikan seledri, brokoli. Her mom cooking. Prepare food for Mimi every day. So this is for the almost 1 month later when I saw Mimi the second time, the tumor significantly shrink, and also Mimi gained more strength. The diabetes is well controlled. So you can see here is much shrinked, and at the end of April or 1 more month, her mom noticed the tumor completely disappeared, gone. So this photo was taken by June 1. Her mom take the photo to me. So it's a surprise to totally it's disappear of the tumor. Please. Oke, jadi ini kasus waktu datang kan kemarin Februari. Nah, di Maret tanggal 22, waktu balik lagi ke klinik, Bapak Ibu dokter bisa lihat ya, tumornya itu sangat signifikan, mengecil. Lalu di akhir April, pas owner dari Mimi itu datang lagi ke klinik, dia menunjukkan bahwa tumornya itu sama sekali sudah tidak ada. Dan hal ini sebenarnya surprise sih, progresnya itu sangat cepat dengan hanya menggunakan treatment TCVM. Ownernya Mimi juga setiap hari membuat makanan food therapy untuk Mimi. Foto ini yang di-sharing itu diambil waktu Juni tanggal 1. And also, actually, Mimi had some other tumor, such as here is a tumor at his forehead. Here is several years. His mom maybe said maybe 5 or 6 or many years at his forehead. But now you can hear it also disappear. No signs of the tumor. And now the Mimi mainly takes the Wei Qi booster for her immune system. So her mom like to
take this weight booster for her lifelong time, and also combine with jiang tang cha. And her mom prepare the food every day for Mimi. Please. Oke, jadi ini juga ada dia di bagian jidatnya ya ada tumor dan udah lama banget itu nggak hilang-hilang. Setelah dia continue menggunakan proses treatment herbal dan juga food therapy, bisa lihat dia di sebelah kanan itu tandanya itu hilang. Nah, owner dari Mimi ini dia terus sampai sekarang menggunakan Weiqi booster ditambahkan dengan Jiang Tang Cha untuk but you can see Mimi still have his her nose is very dry, and also have some his extremities and ears is warm. So I still suggested to use some cooling food for Mimi, please. Oke, jadi kalau di bagian hidungnya itu tetap bisa dilihat agak sedikit kering ya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu masih agak ada sedikit panas, jadi harus diseimbangkan dengan makanan-makanan yang sifatnya dingin. Makanya Prof di food terapinya tetap menyarankan terus dilanjutkan menggunakan bahan-bahan tadi, contohnya daging sapi, ikan, sayur-sayuran yang sifatnya untuk mendinginkan. So the conclusion for today's lecture is for food therapy and herbal medicine, the principle is the same. We use the energy or we use the cooling or cold food to balance the heat patterns, or we use the hot or warm food to balance the cold patterns. And another one, we use the pattern differentiation to balance the pattern and combine this energy and the pattern commonly used to animal in the animal practice. For the pattern, especially for some old, for some chronic animal, or for some weak, for some access intolerant animal, we need to, because this is a deficiency pattern, we need to tonify. The most important is tonify or tonic. Use these tonic herbs to improve their immune function, to promote the healing process, make them maintain the health. Please. Oke, jadi ini masuk ke dalam kesimpulan bahwa herbal dan terapi pakan, food therapy ini sangat umum digunakan di dalam hal mentreatment hewan. Jadi balik lagi disimpulkan prinsip utama dari food therapy TCVM itu adalah seimbang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana cara menyeimbangkan. Kalau misalkan kita melihat pola-pola itu adalah tanda-tanda berlebihan panas, berarti kita harus menggunakan makanan-makanan yang sifatnya mendinginkan. Begitu juga sebaliknya, kalau tanda-tanda atau simptom yang ditimbulkan itu karena dingin, jadi kita menggunakan makanan yang sifatnya hangat maupun panas. Jadi kita memang harus baca pola-polanya itu sendiri. Jadi kita bisa menentukan makanan mana yang tepat. Dan yang terakhir, poin terakhir itu adalah herbal yang sifatnya itu bisa yang meningkatkan qi itu bisa digunakan untuk meningkatkan imun dan juga meningkatkan proses kesembuhan. Okay, have any questions? Oke, Bapak Ibu dokter, di sini bisa dibantu pandu oleh Pak Alul? Atau saya langsung? Boleh, boleh. Bu Herlina mau pandu juga boleh, saya juga boleh. Cuman saya perhatiin dari tadi nih sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Herlina nih. Oke, boleh Pak. Oke, saya dari orang yang dekat-dekat dulu ya, walaupun kayaknya malam hari ini ada yang dari Aceh, dari Kediri, kemudian dari Sulawesi juga ada. Nah, saya yang dekat aja dulu nih, dari Sunter, Dr. Sonia nih. Pertanyaannya, Prof, apakah ada herbal yang tidak boleh digunakan bersamaan? Atau jika digunakan bersamaan dapat menimbulkan keracunan?
Mau ditampung dulu atau langsung jawab dulu ya, Bu Herlina enaknya ya? So Prof, do you want to answer one question by one question, or we collect all the question and you answer it in a time? Which Either one? way, maybe one by one. Okay, one by one. So I'm going to translate the first question from Dr. Sonia. So, Prof, is there any herbs that cannot be used together that can cause toxic? So maybe you can mention some of the herbs that cannot be taken together. You mean some herbs cannot combine together? Yes, yes. Is there any example? When we use herbal medicine, most important or the top one is safety. How to keep the safety? You need to remove the toxic herbs because some herbs is toxic, such as aconite. Do you know the aconite? Aconite is one of the herbs. It's very toxic. That is for pain control. Pain control. So for that herbs, combine any herbs is toxic because that herbs is toxic. But if you don't use the toxic herbs, you only use we call the safe, relatively it's safe. For these safe herbs, just like food. Normally speaking, there's no specific contraindication for the combination, but we still have some, such as when they use licorice. Licorice have one, if you use a longer time, maybe have the action we call it or induce the edema. So if you have some edema issue, you don't use that herbs. Or what I mean is for herbal combination, if the herbal itself is safe, combination normally is safe. So you need to rule the toxic herbs. If herbal is safe, or just if food is safe, the two food is safe, combine normally it's safe. Okay. But you need to pay attention. What's the action of the herbs? If you have edema, you don't want to use the licorice because it induces the edema. So this is for the clinical science. You have some contraindication. Okay, Prof. Okay, let me translate it. Jadi Dr. Sonia di sini basicnya adalah ketika dua herbal ini sifatnya itu adalah aman dan kata kunci herbal itu harus aman. Ketika dikombinasikan itu nggak ada masalah. Tapi ketika memang herbal itu sifatnya sudah toksik atau beracun, dikombinasikan itu pasti sama siapapun dia akan bermasalah. Jadi kuncinya itu satu. Kedua, ada beberapa herbal memang ada kontraindikasinya. Contoh tadi Prof. Ma bilang licorice itu tidak baik kalau untuk penyakit edema karena dia memang sifatnya dia bisa malah memicu edema gitu. Jadi beberapa kontraindikasi seperti ini sih yang perlu diperhatikan. Tapi secara basic nggak ada masalah kalau memang herbalnya dua-duanya memang sifatnya aman. Begitu sih Pak Alul untuk semoga dari Dr. Sonia ini bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke. Dr. Sonia kalau ada pertanyaan lagi boleh di-enquiry lagi ya nanti di chatnya. Mungkin nextnya pertanyaan dari Dr. Lufna M. Tandiayu. Ini ada 2 pertanyaan, saya rangkum aja. Apakah ginseng bisa digunakan dalam jangka panjang seperti halnya astragalus? Apakah ada efek sampingnya? Ini pertanyaan pertama dari Dr. Lufna. Kemudian yang kedua, tadi kan ada contoh kasus tuh yang alaskan malamut ya kalau saya nggak salah ya. Apakah itu treatmentnya hanya menggunakan terapi pakan saja? Gitu. Jadi ada 2 pertanyaan itu Ibu Herlina. Okay, baik. So the second one from Dr. Lufna, she is asking,
is ginseng can be used in the long term like astragalus? Is there any side effects if we use ginseng in long term? This is the first question. And the second question. Sorry, you mean can we use ginseng for long time? Long term, yeah. Long like, time. Can we use it for long time? Yeah, from long time, like astragalus. Is it okay? And is there any side effect if we use ginseng for a too long time? So this is her first question. And the second question for the Alaskan Malamute case, is it only used food therapy? Maybe the second, let me answer because it is clinical case from outside. I first to answer the first question for ginseng. Chinese herbs is treat the pattern. If you have the pattern, what's the ginseng treat? Is for severe qi deficiency. If you still have severe qi deficiency, you can have ginseng, take ginseng. But ginseng is a worm. If you have some heat pattern, some heat, such as your mouth is very dry, you feel hot all the time, you cannot use ginseng. Or what I mean is, can we use ginseng for longer time, for long time use? That depends. If you have you always have qi deficiency and cold signs, you can use ginseng for longer time. But if you don't deficiency pattern, you are excess pattern, or you have some heat, or your mouth is very dry, you're drinking a lot, or you feel very hot, you cannot use ginseng at all. So for Chinese medicine, it depends on the pattern. If you have that pattern, you can use ginseng. If pattern changed, you stop. Or it depends. Can you understand? Okay. Sure. I got it. So, Dr. Lukna, izinkan saya translate. Jadi pertanyaannya, kalau ginseng digunakan dalam jangka panjang, tergantung kondisinya seperti apa. Kalau dia memang menderita kondisi yang sakit yang parah seperti dia udah badannya terus merasa dingin terus, atau dia ngerasanya kok kayaknya dia kehilangan darah yang banyak, yang parah, terus abis itu dia sudah lama sekali selalu lemah tubuh. Nah itu kondisi dia masih, kalau selama dia masih merasakan seperti itu, ginseng bisa terus-menerus digunakan. Tapi kalau misalkan dia memang kondisinya, kita bisa lihat nih, dia selalu kayak panas badannya, suhu temperaturnya juga lebih tinggi, terus kita bisa lihat kalau mulutnya kering, bagian hidungnya kering, terus di bagian sininya agak merah. Nah itu berarti sebenarnya bagian dalam tubuhnya itu sudah panas. Jadi kalau menggunakan ginseng itu udah tidak boleh, karena dia akan membuatnya jadi lebih panas. Seperti itu sih penjelasannya. Tapi selama kalau misalkan memang dia masih perlu dan kondisi sakitnya itu parah, baik dalam hal dia kehilangan darah, baik dalam hal dia merasa kedinginan, merasa lemah tubuh yang masih belum sembuh-sembuh, itu terus-menerus digunakan nggak apa-apa. Dan untuk yang pertanyaan nomor 2, mungkin saya bantu di sini karena clinical case-nya di sini dijalankan di Bridgeport Care. Dan kita melihat bahwa saya juga ngecek nih dengan R&D pusat, ini hanya menggunakan food therapy tanpa ada proses apapun. Gitu sih, Dr. Lufna. Semoga bisa menjawab ya, Dok. Or we call Chinese medicine, it keeps the balance. If you already balance, because if you qi deficiency, if deficiency pattern, you can use ginseng to tonify the qi. But if you don't have the qi deficiency, you are balanced. On this condition, you use some neutral food. Don't use very cold, very hot. That is disturb the balance. So if you already balance, don't need the tonic. Ya, ditambahkan oleh Profesor, kalau memang sudah seimbang, tidak ada defisiensi di qi, defisiensi di imunitas, itu tidak perlu menggunakan, kecuali memang masih diperlukan, boleh dilanjutkan. Okay. Sorry, what's the second question? Second question is, it's answered by my side. She's asking,
For the clinical case, Alaskan Malamute, 11 years old, the first clinical case, is it only use food therapy only? The first, because it's mild, it's not severe, so only use food therapy. This food therapy combined with the science from the nutrition side, and also add the astragalus and the ganoderma, because in that food have these two herbs in the food, so it's herbal medicine combined with food actually. Oke, jadi karena dilihat kondisi sakitnya itu sebenarnya nggak parah, jadi masih sangat mungkin banget menggunakan food therapy. Dan dia memang kondisi di sini adalah menggunakan astragalus dan ganoderma sebagai herbalnya yang udah dicampur ke dalam makanan, gitu. Jadi sebagai food terapinya dia itu bisa kondisi begitu hanya food terapi. Ya, dari Dr. Lufna tadi pertanyaannya ya. Ya, betul. Next question, apakah ada penelitian efek negatif penggunaan produk astragalus dikombinasikan dengan chemical medicine? Dari Dr. Wahyu Aji Al-Amin. Okay, so from Dr. Wahyu, he is asking, is there any side effect, negative side effect of using astragalus combining with chemical medicine, Prof. Ma? So, are there any side effects when combine astragalus with Western medicine? Yes. 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 Oh, that is another bigger topic for the combination with herbal medicine and Western medicine. This is a bigger topic, and for this is mostly from the experience, from the don't have many science. We call, if we say something, we need to have some science basic, but don't have many science or don't have many studies if these herbs can combine with that Western medicine. We don't have that science basic to say exactly this can combine, that cannot combine. We don't have that science basic. So now we just from the clinical experience for can we use the herbal medicine with the Western. From this, actually already have some report, such as some herbal medicine can increase the function when you combine it together, but have some condition when they combine together may have some results, may reduce some results. So that is a big topic. So how to make this safe to combine when you combine the Western and the herbal medicine? So for in this condition, what I opinion is for Western medicine specifically target the disease. For herbal medicine is for pattern, for balance. So for this, normally speaking, this herbal medicine is okay, such as for astragalus. In my clinic, no problem to use astragalus with other Western medicines, just for astragalus, no problem. But for some herbs, you need to pay attention, such as some herbs have the we call tonify the such as for some heart failure. You already use some Western medicine to treat the heart failure. If you use some herbs also have strong action on the heart, you need to pay attention. Or if such as for edema, you already use some diuresis to treat the you already use some Western medicine to treat the edema.
some herbs actually also have strong action to clear the edema. If you combine them together, their action is double. You need to pay attention on that condition. But if you use these herbs for pattern, for balance, that normally is safe, no problem. Do you can get my? Okay, I get your point. Oke, jadi tadi pertanyaannya dari Dr. Wahyu. Kalau secara singkat ya, saya coba rangkumkan. Jadi itu topik yang besar banget untuk menggabungkan apakah Western dan Eastern itu, obat yang Western, apakah ada yang nggak boleh digabungkan dengan herbal. Tapi kalau menjawab pertanyaan Dr. Wahyu kan nanyanya mengenai astragalus. Kalau dari pengalaman Prof. Ma, dia selalu menggabungkan astragalus dengan obat-obatan yang Western itu nggak masalah. Tapi untuk yang lain perlu lebih detail ya untuk dicari tahu. Ada yang sifatnya kalau misalnya digabung itu dia malah menurunkan efikasi, ada yang kalau digabung itu malah mungkin bisa booster lebih cepat, tapi ada juga yang mungkin bahkan kerjanya jadi 2 kali, akhirnya melebihi hasil yang diharapkan. Mungkin sesuatu yang tidak baik juga, jadi tidak balance. Jadi kata kuncinya itu tetap harus balance begitu, Dr. Wahyu. Oke. So, berikutnya Bu Herlina ya. Kalau mungkin nanti Dr. Wahyu Aji ada pertanyaan atau ada yang kurang pas, monggo disampaikan kembali. Berikutnya dari Dr. Hana Pujiati. Penggunaan Western medicine dengan herbal pada pengobatan apakah selalu bisa digunakan? Tadi sebenarnya udah agak mirip-mirip ya. Dan jika boleh, butuh berapa lama untuk jeda pemberiannya? Okay. So Prof, Dr. Hana is asking if we give Western medicine and Eastern like herbs to dog and cats, what is the gap time that we suggest? So is it so because they don't take it together? So what is it? Need to be some certain time, a gap time between these two? So you mean if you take herbal medicine and Western medicine, do you when to take herbal medicine? What's time to take herbal medicine? Yeah. So maybe is there after Western medicine, maybe like we need to put 1 hour and then take the medicine. Yeah. How many hour or how many minutes is it okay? Yeah. For herbal medicine, normally we take in the morning and at night or twice daily. Normally. So for herbal medicine, because it's similar with food, so you can take the herbal medicine because most of herbal medicine is powder. You can mix with food. It's no problem to with food. For the Western medicine, because it's also we don't have many science on this. Can we divide it? Can we separate? No, we cannot find some science studies from there. So just from safety consideration, you divide it, such as at least half hour apart. Okay. Because we don't have science to support if we can combine or we don't. We don't know. Okay. Jadi Dokter Hana, hai Dokter Hana, untuk penggunaan herbal sama Western itu biasa kalau herbalnya itu di pagi sampai malam. Tapi kalau misalkan untuk yang Western itu biasanya dipisah rentang 30 menit. Sebenarnya nggak ada jurnal atau scientific base untuk ini, tapi biasa berdasarkan pengalaman untuk safety-nya itu 30 menit. Gitu sih, Dok Hana. Oke, Dr. Hana mungkin sudah notice ya. Jika mungkin ada pertanyaan lagi silahkan. Berikutnya dari Dr. Lisha Syabaniar. Mau bertanya, untuk food therapy ini umumnya sudah berapa lama untuk menampakkan efeknya? Kemudian mungkin bisa berbagi tips kali ya, bagaimana meyakinkan owner yang mungkin sedikit kurang sabar dengan terapi ini, khususnya dalam jangka panjang.
Okay, so Dr. Lisa is asking, so according to your experience, how long it takes for the food therapy to show some improvement after using this food therapy based on your experience? And the second question is how to ensure the owner, especially the owner that most of them is not passion to wait for so long time to take the evac. So how to, maybe some tips that you usually talk to your patient on need to be a bit more patient to use this food therapy in the long term. So first is how long take effects for Yes. food therapy. Yes. So for food therapy is for the mainly for the health maintain or for prevention. If you have severe disease, you need to have use medicine, not just food, because food normally is mild. The action is mild. So if the animal, the disease is also mild, you need to promote the health or for prevention, you can use the food therapy. And such as in this condition, we may from the, I just talk about from the for the individual, some maybe tendency is hot. Some dogs panting all the time. We may use some cooling food to balance, but the others is fine. All the others is good, it's normal, but it's just the hot dog. We can use some cooling food for this dog. Or when you choose the food, you need to choose the fish based. Do not choose the lamb or for chicken based, because lamb, mutton or chicken is the meat is work. You need to choose the such as rabbit, such as fish based to feed your dog. Or if some dog is always feel cold, such as a human, it's the same. Some people always feel hot. Some people always feel cold. So you need to use food to balance. That's for maintain. That's for prevention for your disease. If you have some severe disease, you have to use medicine. Eat some herbs. When you use herbs, you need to know the pattern. It's excess pattern or deficient pattern, and then eat different herbs to treat your pattern. So how long take time to use food therapy? It also cannot use one word to say how long, but according to your different condition. Okay, Prof. And how about the second question? Do you have any tips to talk and educate the impatient pet owner to try and to wait, because we know that herbs and natural food takes longer time than maybe Western medicine. Yeah, maybe you have some tips. Yes, Western medicine is easy. One pill, one injection. Herbal medicine is normally relatively is longer, but it's pay attention on the nature, on the balance. So use some and also herbal medicine specifically to treat your dog, specifically treat your cat, not for others, specifically for you, because your dog is different from others. Because your dog specifically live for you, you have different habit. You eat special, maybe specific food. You have specific environment, or some environment may be very noise. Some environment may be very humid. Some environment may be very different from other locations. But for Western medicine, for overall,
for average, not for this dog. So if the owner really love his dog or her cat, he will to use some special one we call the natural use a natural therapy to keep your dog healthy. Some dog maybe in the Western eyes maybe with normal because all the blood work is normal, all the X-ray or the MRI is normal, but the dog not happy. Dog maybe cry all the time, or dog feel or very anxiety, or very not happy every day, or eat not good. But all the Western diagnosis is normal. In that condition, Chinese medicine is a big role on that condition. Oke, jadi Dokter Lisa saya coba merangkumkan ya secara singkat. Jadi food terapinya umum setelah berapa lama baru menampilkan efek, itu tergantung. Kalau misalkan kondisinya dia parah, dia tentunya harus dikombinasikan dengan obat-obatan, gak hanya dengan food terapi, karena food terapi itu untuk kondisi yang memang dia agak bukan penyakit yang sampai udah terlalu parah gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu parah, cuma misalkan badannya dia kok kayaknya hidungnya terus kering, ininya kulitnya kering, kulitnya agak merah. Nah, bukan sesuatu yang sampai mengganggu, itu food terapi itu cepat. Tapi kalau misalnya sesuatu yang udah sampai mengganggu, tetap harus dikombinasikan dengan obat-obatan, baik obat herbal maupun obat dari segi Western. Nah, yang pertanyaan kedua itu bagaimana meyakinkan owner? Jadi gini, kalau misalkan memang produk ya, pertama yang diyakinkan adalah herbal ataupun food terapi itu lebih natural, dia kembali ke alam, dan anjing kucing dan ini adalah treatment spesial untuk anjing kucing kesayangan kamu. Ini nggak bisa diaplikasikan nih untuk anjing kucing secara umum. Kalau obat ataupun western terapi kan udah satu simptomnya ini, oke pakainya ini, simptomnya ini pakainya ini. Kalau food terapi nggak, dia sangat custom. Selain food terapi dan secara TCVM itu juga custom. Defisiensi apa, apakah dia defisiensi, apakah dia ekses, itu akan dipelajari lebih lanjut dan akan di-custom sesuai kebutuhan anjing kucingnya, kesayangan dari pasien kita. Jadi kalau misalkan banyak juga anjing kucing ketika dia treatment dengan western sebenarnya mungkin lebih cepat, mungkin orang juga lebih nyaman, tapi anjing kucingnya tuh nggak nyaman. Setiap kali datang ke klinik dia udah takut, dia udah ngerasa gelisah banget, dia stres banget gitu. Jadi itu juga nggak happy buat anjing kucingnya. Jadi cenderung kalau menggunakan TCVM, kalau Prof lihat mereka bisa lebih enjoy menjalaninya. Oke. Kita masih bisa ada beberapa pertanyaan, satu mungkin yang terakhir ya Pak Alul. Oke, saya mohon maaf buat mungkin rekan-rekan dokter sekalian, ini sepertinya antusiasmenya sangat-sangat tinggi ya, ada beberapa pertanyaan lagi di bawah ini. Tapi saya coba bungkus ya, mungkin satu pertanyaan lagi karena mohon maaf sekarang sudah sekitar hampir jam 10 nih di jamnya saya nih. Jadi saya mungkin saya pilih satu pertanyaan saja, tapi mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa nanti kita akan sampaikan ke Prof Ma, pertanyaannya, jawabannya juga akan disampaikan ke Japri kali ya Bu Herlina ya. Boleh, nanti difasilitasi. Saya ada satu lihat pertanyaan nih dari Dr. Gurning Santri. Ini menarik kalau menurut saya. Apakah semua makanan dalam pemaparan, tadi yang disampaikan Profesor Ma, ada 5 energy of food, aman atau efektif untuk kucing, mengingat kucing sendiri pada dasarnya adalah karnivora sejati. Kalau ada takarannya berapa dan seperti apa mungkin? Okay. So there is one last question, Prof Ma. There are some other questions we are going to collect and maybe I do the private chat to you after this session and chat to them. And the last one from Dr. Gurning is he's asking, as in our slide we say that there are 5 energy of food. Is it all safe from all that
5 energy food to be treated and consumed by cat, because we know cat is a pure carnivore, and the list is mostly plant-based. So is it safe for cat consumption? And if it is yes, how is the dosage that you recommend? So you mean for 5 energy of the food or herbs is it safe to dogs? To cats. To cats. Yes, because mostly the herbs is plant-based, not meat-based. So, and as we know that cat is 100% carnivore, meat eater. Is it safe for cat in a long-term use? And if it is okay, do we have any precautions on the dosage? For the 5 energy, we also, when use herbal medicine or food, you must pay the pattern. So we must pay the one is balance, another is pattern. If the cat have if have a young deficiency, the cat very cold, the back is very cold, extremities is very cold. You can use the hot herbs, but if the cat is hot, such as the dogs, is all the hot, very hot, or in the summertime, when use the hot herbs, you cannot use the hot herbs because the weather is hot, animal is hot. So can we, is it safe use this? It's also depending on the pattern. If we have young deficiency pattern, no problem, you can use. But if yin deficiency pattern is hot, you cannot use that. So it's all the answer is depends the cat's condition. Okay. So jawabannya Dr. Gurni, tidak masalah baik anjing maupun kucing. Yang dilihat adalah pertama apakah dia ada ketidakseimbangan, yang kedua apakah dia ada pola yang bisa kita lihat, apakah dia ekses berlebih atau defisiensi kekurangan. Selama dia ada kondisi tidak seimbang, ada pola ekses dan defisiensi baik yin, qi, itu bisa menggunakan herbal, tidak ada efek samping. Jadi itu 2 landasannya sih. Jadi nggak dilihat bahwa itu karnivora, anjing, kucing, semua hewan bisa ditreat dengan konsep 5 energi. Begitu Dr. Gurning, semoga menjawab. Oke, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya kita ketahui bersama ada beberapa pertanyaan belum dijawab memang oleh Profesor Ma. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti semua pertanyaan akan kita recap, nanti akan kita follow up kembali ke Profesor Ma, dan nanti mohon izin kepada beberapa dokter yang mungkin sudah menyampaikan pertanyaan akan dijapri oleh kami, mungkin dari tim CP Petindo atau dari tim HaloVet, untuk mendapatkan jawabannya. Jikapun nanti ada pertanyaan lebih lanjut juga kita akan tetap sampaikan kembali. Yang berikutnya saya sampaikan juga, so Professor Ma, I think it's almost the end of our session, but I just want to mention it's very pleasure to meet you this moment. So I think our colleagues in Indonesia will have a new experience and new or at least refreshing knowledge, especially in traditional Chinese vegetarian medicine. So I just want to say thank you very much, Professor Ma. Hopefully we can meet in another moment for sharing knowledge for future, I think. Dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dokter, ada beberapa mungkin saya sampaikan juga, kalau nanti mungkin selain dari materi ini juga akan di-share oleh tim dari HaloVet, ya Ibu Herlina ya? Ya, betul. Kita akan share. Akan di-share, jadi nggak usah khawatir. Terus juga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti peserta juga mungkin ada pertanyaan terkait produk-produknya CP Petindo. Nah, tadi sudah ada running text tuh, silakan menghubungi Bapak Florentius atau Bapak Flo di 089507249027.
Ini dia aktif terus handphonenya, standby ya sampai sekarang nih ya. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, walaupun webinar malam hari ini sudah selesai, ini sebagai pionir edukasi nih, Halo Vet, juga akan ada beberapa seminar-seminar lagi ke depannya. Pastikan teman-teman semua untuk bisa join kembali, submit ya, subscribe ataupun daftar, dan pasti insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, Lalu mau satu tambahan Pak untuk mengingatkan jasa dokter-dokter yang baru join belakangan, kita untuk dokter-dokter yang join webinar hari ini ada promo khusus. Jadi untuk produk NB dry maupun NB wet bisa dikombinasi ya, pembelanjaan minimal 3 juta net mendapatkan tambahan diskon 5%. Jadi dari 25% regular diskon tambah plus 5%. Dan pembelanjaan minimal 5 juta net ada tambahan diskon 10%. Jadi 25 plus 10. Ini hanya berlaku sampai hari Senin programnya, sampai Senin jam 24.00. Dan menurut saya sih selama ini belum pernah ada program seperti ini di lapangan. Mungkin sebagai usernya produk Natur Bridge juga tahu ya, maksudnya so far kita belum ada program seperti semenarik ini. Jadi jangan dilewatkan ya Bapak Ibu dokter, karena menurut saya sudah banyak testimoni, terutama yang pengguna untuk produk NB Vet ini kita baru launching sekitar belum nyampe 1 bulan, dan itu testimoni pengguna baik dokter maupun usernya sangat bagus. Itu aja sih saya mau merimain untuk Bapak Ibu dokter, jangan kelewatan. Thank you. Oke, terima kasih. Ini Ibu Feni Ros. Oh salah ya, Ibu Herina Luo. Oke, Bapak Ibu sekalian, on board kita malam ini ada Reforma, Ibu Herlina, Bapak Florentius, dan saya sendiri Ahmad Farifai, dipanggil dengan Alul. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat waktunya. Mohon maaf atas segala macam kekurangan datangnya dari saya pribadi, kelebihan datang dari Allah semata. Akhirul kalam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan saya kembalikan ke rekan-rekan di Halo Vet. Thank you, Prof. Ma. Thank you all. Have a good night. For the next webinar. Bye. Malam, dokter. Bye-bye. Bye.